Ini adalah upacara pengujian di Akademi Awakener, yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan peringkat setiap murid. Sang profesor memanggil mereka satu persatu agar memasuki sebuah portal khusus. Portal itu mengarah ke ruangan yang berisi Demon Heart hasil pelatihan khusus, yang mampu menyerap sekaligus mengukur energi yang dimiliki setiap murid. Setelah itu, alat tersebut akan menampilkan peringkat saat ini beserta potensi masa depan mereka untuk dilihat seluruh akademi. Sebagian besar murid ternyata hanya berada di peringkat E. Sementara beberapa lainnya sudah merasa bangga karena berhasil meraih peringkat D dengan potensi yang tinggi. Tak lama kemudian, giliran jenius terbaik di akademi melangkah maju. Dia adalah pewaris kaya dari guild terkuat, dan semua orang penasaran ingin melihat hasil ujiannya. Dengan penuh percaya diri, dia memasuki ruangan yang berisi Demon Heart. Dia yakin akan menjadi sensasi terbesar, sekaligus menempati peringkat nomor 1 dalam sejarah akademi. Dia pun melepaskan seluruh kekuatannya. Sementara di luar, semua murid bersorak meriah. Hasilnya, dia memperoleh peringkat D tingkat tinggi dengan potensi untuk mencapai peringkat S suatu hari nanti. Teman-temannya pun merasa sangat bangga. Mereka yakin pemuda yang sombong itu adalah bakat langka yang sulit ditemukan di dunia. Bahkan salah satu dari mereka menertawakan seorang anak laki-laki sederhana bernama Si Chen yang menjadi peserta berikutnya. Dia yakin Si Chen hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun Si Chen sama sekali tidak menggubris ejekan itu. Dia langsung melangkah maju dan memasuki ruangan tersebut. Namun kali ini Demon Heart justru merasa ketakutan. Si Chen bahkan belum menggunakan satupun skill. Tetapi Demon Heart sudah langsung menunjukkan peringkat D tingkat tinggi. Hal itu sontak membuat semua orang terkejut. Kemudian si Chen menggunakan kartu skill paling lemah dan dengan mudah mencapai peringkat C. Saat semua orang masih berusaha mencerna apa yang terjadi, si Chen kembali menunjukkan sesuatu yang lebih luar biasa. Dia mengganti kartu clash dengan yang jauh lebih kuat. Dan kini Demon Heart mulai benar-benar panik. Begitu si Chen melepaskan kekuatannya, langit langsung diliputi badai. Tampilan peringkat mulai mengalami gangguan dan menunjukkan potensi mencapai peringkat S. Para profesor langsung dibuat tercengang. Namun ternyata semua itu baru permulaan. Tak lama kemudian, simbol 1S berubah menjadi peringkat SSS. Lalu sistem menampilkan pesan kesalahan karena beban yang telah mencapai batas maksimum. Mereka segera bergegas masuk ke ruang pengujian. Saat tiba di dalam, seluruh ruangan sudah hancur berantakan. Bahkan Demon Heart telah hangus dan benar-benar mati. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Sementara itu, si Chen berjalan keluar dengan santai. Tanpa disadari, dia ternyata telah melahap Demon Heart setelah secara tidak sengaja menghancurkannya dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Dan mengapa dia bisa sekuat itu? Jawabannya, dia adalah seorang regresor yang kembali dari masa depan ketika seluruh dunia telah ditaklukkan oleh para iblis. Saat itu, dia adalah penyintas terakhir yang terus bertarung selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan meledakkan dirinya bersama Sang Raja Iblis. Setelah cahaya yang menyilaukan itu menghilang, dia terbangun kembali di masa lalu, tepat di kamar asramanya. Dia sempat kebingungan dan mengira dirinya telah sampai di alam kematian. Namun ketika melihat keluar jendela dan mendapati banyak orang masih berdiri di luar, dia perlahan mulai menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa keinginannya benar-benar terwujud. Dia telah kembali ke masa kuliahnya, tepat 10 tahun yang lalu. Saat itu juga, sebuah hologram aneh muncul dan memberitahu si Chen bahwa integrasi kekuatan glutoni telah selesai. Saat terus menatap keluar jendela, dia menyadari bahwa kini masih tersisa 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama, Red, turun ke dunia. Red adalah sosok yang membuka gerbang neraka. Setelah itu, para Raja Iblis lainnya akan menyusul memasuki dunia manusia satu persatu. Karena itu, si Chen memutuskan untuk menemukan lokasi kemunculan Raja Iblis Wrath dan membunuhnya sebelum gerbang neraka sempat terbuka. Setelah menenangkan pikirannya, si Chen mengalihkan perhatian ke antarmuka yang melayang di sampingnya. Di sana kini seluruh status miliknya ditampilkan dengan jelas. Si Chen bertanya-tanya, apakah ini semacam sistem atau menu permainan, karena dalam kehidupan pertamanya dia tidak pernah memiliki hal seperti ini. Dulu dia hanya mengandalkan kekuatan Awakener miliknya. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh 1 dari setiap 10.000 orang. Universitas Nasional Awakener memang didirikan untuk merekrut calon Awakener berbakat. Namun pada kehidupan sebelumnya, si Chen gagal sepenuhnya untuk bangkit sebagai Awakener dan akhirnya terbiasa menjadi sasaran perundungan.
Itulah sebabnya dia terbangun di ruang UKS dalam keadaan seperti ini. Tak lama kemudian, sistem kembali membuka panel baru dan menampilkan kartu Class Assassin berelemen petir, sebuah kartu dengan kualitas yang sangat bagus. Dia langsung mengenalinya sebagai class yang pernah diperolehnya pada kehidupan sebelumnya. Dia ingin segera menguji kemampuan tersebut. Namun sebelum sempat menyelesaikan pergantian class, proses itu tiba-tiba terhenti. Saat itulah teman sekamar sekaligus sahabatnya, Malong, datang. Dia adalah awakener peringkat E dengan class Flower Chanter. Pria malang itu masih mengenakan perban di pipinya dan datang untuk memastikan keadaan si Chen baik-baik saja. Untungnya, Malong tidak dapat melihat panel-panel yang melayang itu, sehingga si Chen yakin hanya dirinya yang bisa melihatnya. Malong lalu memperhatikannya dengan saksama setelah menyadari semua luka si Chen telah menghilang. Dia heran bagaimana seorang yang belum menjadi awakener bisa pulih lebih cepat daripada dirinya yang sudah terbangun. Si Chen pun teringat kembali pada Malong di kehidupan sebelumnya. Teman sekamarnya itu memang berhasil menjadi awakener saat kuliah, tetapi akhirnya hanya menjadi salah satu yang terlemah dan tewas mengenaskan pada hari ketiga setelah Wrath turun ke dunia. Si Chen hanya tersenyum pelan saat kembali memandang sahabat lamanya itu. Malong kemudian mengingatkannya bahwa ujian peringkat mereka dijadwalkan besok, sehingga mereka harus segera bersiap. Malong merasa kasihan karena mengira si Chen masih belum menjadi awakener, tetapi dia tetap mengingatkan bahwa ujian peringkat itu sangat penting jika ingin lulus. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan yang ramai, si Chen diam-diam berkata bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat begitu banyak orang seperti ini. Ucapan itu justru membuat teman sekamarnya ketakutan setengah mati. Di dalam hati, si Chen terus berpikir bahwa jika kali ini dia tidak melakukan apapun, maka semua orang akan kembali menghadapi masa depan yang sama mengerikannya. Karena itulah dia memutuskan untuk berlatih sekeras mungkin dan meningkatkan levelnya secepat mungkin. Namun ada satu masalah besar. Pada titik waktu ini, satu-satunya cara bagi seorang awakener untuk mendapatkan pengalaman dan naik level adalah dengan mengalahkan monster di dalam Demon Lair. Sayangnya, seluruh Demon Lair berada di bawah kendali guild-guild besar, sehingga orang lemah atau pendatang seperti dirinya hampir tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dia melirik Malong sambil diam-diam mengejeknya dalam hati. Setidaknya dia yakin dirinya kini berada di atas temannya itu. Tiba-tiba sebuah bola melayang deras dan menghantam si kutu buku tepat di wajah. Benturan itu membuat kacamatanya terlepas lalu pecah berkeping-keping. Ternyata mereka kembali bertemu dengan Gong Chung beserta para anak buahnya. Mereka adalah kelompok yang baru saja menghajar si Chen dan Malong sehari sebelumnya. Dengan sering-sengai mengejek, Gong Chung bertanya mengapa si kutu buku tidak membawakan satu peti minuman, padahal dia sudah tahu mereka sedang berada di sana. Malong segera meminta maaf dan berniat membeli minuman itu dengan uangnya sendiri. Tetapi sebelum sempat pergi, si Chen menghentikannya dan berkata bahwa orang yang seharusnya meminta maaf justru adalah Gong Chung. Saat kembali melihat wajah perundung itu, kenangan pahit dari kehidupan sebelumnya langsung memenuhi pikirannya. Dulu mereka bahkan pernah mencoba menenggelamkan kepalanya ke dalam wastafel. Bukannya merasa bersalah, mereka malah berdalih bahwa semua itu dilakukan demi memaksanya menjadi awakener. Mereka baru berhenti setelah si Chen benar-benar pingsan. Saat itu Malong bergegas memeriksa keadaannya, tetapi dokter masih belum datang. Kini, begitu mendengar si Chen berani membalas ucapannya, Gong Chung langsung tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah si Chen hanya kembali untuk dipermalukan sekali lagi. Namun kali ini berbeda. Si Chen telah bertekad memberi para perundung itu pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Setelah mendengar ucapan si Chen, Gong Chung dan anak buahnya kembali mendekat dengan jelas berniat membungkamnya. Si Chen menatap Gong Chung tanpa gentar. Dia tahu pria itu hanya berani menindas orang lemah karena kakaknya adalah ketua OSIS yang sangat berpengaruh. Saat Gong Chung semakin mendekat, para mahasiswa di sekitar mulai berkumpul menyaksikan keributan itu. Mereka bahkan sudah merasa kasihan kepada si Chen karena mengira dia akan dipukuli lagi. Begitu tiba di hadapannya, Gong Chung kembali bertanya apa yang baru saja dikatakan si Chen. Tetapi si Chen sama sekali tidak gentar. Dengan tenang, si Chen mengulang ucapannya agar Gong Chung berhenti mengganggu mereka mulai sekarang. Mendengar itu, Gong Chung langsung naik pitam dan melayangkan sebuah pukulan. Namun kali ini, si Chen mengangkat tinjunya dan menahan serangan itu dengan sangat mudah. Bahkan dia berhasil mendorong Gong Chung hingga mundur. Semua orang di sekitar dibuat tercengang karena setahu mereka si Chen bahkan belum menjadi awakener. Tetapi dia baru saja menghentikan serangan kuat itu seolah tidak terjadi apa-apa.
Gong Chung semakin murka dan kembali menerjang, sementara kedua anak buahnya masih terpaku di tempat. Di sisi lain, si Chen tetap berdiri dengan tenang sambil bersiap. Ma Long hanya bisa berdiri terpaku karena terkejut. Namun bahkan sebelum sempat mendekat, si Chen lebih dulu melesat maju dan menghantam tubuh Gong Chung dengan tinju yang diselimuti petir hingga terpental jauh. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Si Chen yang selama ini dianggap lemah berhasil menerbangkan sang perundung sekolah hanya dengan satu pukulan. Meski sudah dipukul separah itu, Gong Chung tetap tidak mau menyerah dan langsung berteriak menyuruh anak buahnya membalas dendam. Sementara itu, kedua anak buahnya sudah mulai ciut. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan yang baru saja diperlihatkan si Chen, Gong Chung memaksa dirinya bangkit, lalu kembali menyerbu si Chen. Tetapi sekali lagi, Gong Chung dihajar tanpa mampu memberikan perlawanan. Tubuhnya kembali terpental jauh tanpa memiliki kesempatan untuk membalas. Melihat bos mereka dihancurkan dengan mudah, keberanian para anak buahnya langsung lenyap. Mereka segera sadar bahwa mereka sama sekali bukan tandingan si Chen, lalu buru-buru melarikan diri. Sementara itu, Ma Long hanya bisa melongo karena tidak mampu memahami bagaimana teman sekamarnya yang kemarin dipukuli habis-habisan kini mendadak menjadi sekuat ini. Di sisi lain, si Chen menyadari bahwa sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia bisa beralih ke mode assassin kapan saja. Bahkan tanpa mengaktifkannya, kekuatannya tetap jauh di atas orang biasa. Meski masih berada di level 1, statusnya sudah cukup untuk mengalahkan Awakener level rendah. Artinya, kekuatannya saat ini setidaknya sudah berada di peringkat D. Namun masih ada satu hal yang belum berhasil dipastikannya. Meskipun telah mengalahkan seseorang, sistem sama sekali tidak memberinya kenaikan level. Memikirkan hal itu, si Chen bahkan nyaris menghabisi Gong Chung saat itu juga. Membuat semua orang di sekitar menyaksikan dengan penuh kepanikan. Tepat di saat-saat terakhir, Wakil Ketua OSIS, Ling Yu, muncul dan meminta si Chen berhenti. Dia mengingatkan bahwa meskipun Gong Chung memang bersalah, hukuman yang diterimanya sudah lebih dari cukup. Dia juga meyakinkan si Chen bahwa Gong Chung tidak akan berani mengganggunya lagi. Karena itulah si Chen akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Saat berbalik pergi, si Chen bertanya-tanya mengapa pihak OSIS begitu berusaha menyelamatkan orang seperti Gong Chung, padahal dia sebenarnya hanya berpura-pura ingin membunuhnya. Menurutnya, para perundung seperti itu memang harus dihukum dengan setimpal. Kalau tidak, mereka akan terus mencari korban yang lebih lemah. Setelah itu, si Chen pun pergi bersama Ma Long. Dari kejauhan, para anak buah Gong Chung hanya bisa memperhatikannya sambil berbisik bahwa mereka tidak boleh lagi mencari masalah dengan Sai Shen. Sementara itu, Ma Long berusaha menceritakan kepada teman-teman sekamar mereka bahwa si Chen telah menjadi electric assassin yang sangat kuat. Namun tak seorang pun mempercayainya. Meski Ma Long terus menjelaskan bagaimana si Chen menghajar Gong Chung habis-habisan, mereka tetap menganggap ceritanya mustahil. Bahkan Xiang Zuo, seorang nukleus mage peringkat E, hanya menanggapinya sebagai lelucon. Menurutnya, kalau si Chen benar-benar sudah menjadi Awakener hebat, tidak mungkin dia masih bersusah payah menjalani latihan fisik seperti itu. Awakener sejati tidak perlu lagi mengandalkan latihan dasar. Mendengar itu, teman sekamar mereka yang hobi bermain game, Xiang Yu, malah bercanda bahwa Ma Long pasti terbentur terlalu keras di kepala. Xiang Zuo kembali berkata bahwa mereka berempat ditempatkan di asrama itu karena merupakan mahasiswa dengan kemampuan paling rendah, dan kenyataan itu tidak akan berubah. Dia bahkan mengklaim dirinya adalah yang terkuat di antara mereka, sedangkan Ma Long dan Xiang Yu hanyalah tipe pendukung. Dengan penuh percaya diri, dia bersikeras bahwa mustahil si Chen telah menjadi electric assassin dan menganggap semua cerita itu hanyalah khayalan. Dia pun semakin yakin bahwa dirinya sendiri mungkin bisa naik peringkat pada ujian akhir sebelum kelulusan esok hari. Di tempat lain, Ketua OSIS Gong Ting keluar setelah menyelesaikan sesi latihan di Demon Lair pada malam hari. Dia baru saja berlatih di Demon Lair berperingkat tinggi bersama Ling Yu. Saat melihat adiknya masih berdiri di sana, dia langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Gong Chung mengeluh bahwa selama orang yang mengalahkannya masih berkeliaran, dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia terus mendesak kakaknya agar membalas dendam. Dengan tenang, Gong Ting mengatakan bahwa dia sendiri yang akan membereskan masalah yang telah dibuat adiknya. Kemudian saat mereka sedang makan bersama, wakil ketua bertanya bagaimana rencana Gong Ting menghadapi persoalan itu. Sebagai balasan, Gong Ting bertanya apakah anak itu benar-benar sekuat yang dikatakan adiknya. Ling Yu menjelaskan bahwa di seluruh akademi bahkan tidak ada 10 mahasiswa peringkat D dan hampir semuanya sudah direkrut Gong Ting ke dalam organisasinya.
Selain itu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke Demon Lair seperti dirinya, sehingga mahasiswa biasa seharusnya tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menandinginya. Sementara itu, si Chen terus berlari tanpa henti meski tubuhnya diguyur hujan deras. Dia menetapkan target untuk berlari sejauh 20 km penuh. Semua itu dilakukan sambil membawa beban seberat 100 kg, hampir 2 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Dia memahami bahwa latihan fisik adalah fondasi terpenting untuk meningkatkan batas kekuatan seorang awakener, karena tubuh yang kuat diperlukan agar mampu menahan kekuatan tingkat tinggi. Pada hari itu, Raja Iblis tersebut membantai manusia dalam jumlah tak terhitung, dan adiknya meninggal tepat di depan matanya. Karena itulah sejak awal, si Chen menetapkan mengalahkan Raja Iblis Rat sebagai tujuan utamanya. Sebab momen itulah yang menjadi awal dari seluruh kehancuran. Si Chen terus berpikir bahwa jika Raja Iblis itu sudah semakin kuat, meski masih tersisa 3 tahun sebelum kemunculannya, maka dia harus berkembang lebih cepat jika ingin memiliki peluang untuk menang. Tepat saat itu, adik perempuannya si Yon meneleponnya. Begitu kembali mendengar suara adiknya setelah sekian lama, si Chen hanya bisa terdiam. Si Yon menjelaskan bahwa dia baru sempat menelepon karena sebelumnya sibuk mengikuti sebuah kompetisi. Dia juga mengatakan bahwa masalah biaya mereka mungkin akan selesai jika berhasil memenangkan hadiah. Selama adiknya terus berbicara, si Chen hanya mendengarkan sambil tersenyum, dengan tekad yang semakin kuat untuk melindunginya dan memberikan kehidupan yang lebih baik kali ini. Setelah panggilan itu berakhir, dia kembali berlatih dan menyelesaikan 3 putaran lagi mengelilingi universitas. Begitu selesai, dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia mulai merasa tubuh mudanya yang penuh potensi ini perlahan kembali terbiasa dengan latihan berat. Setelah itu, dia duduk sambil memikirkan Demon Lair yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan mengalahkan para monster. Namun karena terus memikirkan masalah itu, tanpa sadar dia akhirnya tertidur. Dia tiba di sebuah tempat yang sangat asing dan mulai mengamatinya. Sementara itu di dunia luar, Malong datang mencari si Chen dan kebingungan karena temannya tiba-tiba menghilang. Di dalam ruang misterius itu, si Chen melihat sebuah menara raksasa menjulang tepat di hadapannya. Namun sebelum sempat mengamatinya lebih jauh, sekelompok Death Hound, Cloud Warrior peringkat I, muncul seolah menyambut kedatangannya. Si Chen langsung mengira dirinya telah memasuki Demon Lair, lalu segera mengganti kelas miliknya. Dia memutuskan untuk membereskan para monster itu terlebih dahulu, sementara urusan lainnya bisa dipikirkan belakangan. Namun si Chen kembali mengalahkannya dengan mudah, seolah monster itu bukan ancaman sama sekali. Kemenangan itu membuat levelnya kembali meningkat. Dia menyadari bahwa poin pengalaman dari monster boss jauh lebih besar dibandingkan monster biasa dengan level yang sama. Sesaat setelah itu, tubuh monster boss tersebut ditandai sebagai sesuatu yang bisa dilahap. Hal itu membuat si Chen bertanya-tanya apa sebenarnya arti tanda tersebut. Dia lalu teringat pada kekuatan gluteni yang sebelumnya muncul di panel sistem dan mencoba mengulurkan tangannya. Proses melahap itu langsung selesai dalam sekejap. Dan tubuh monster tersebut berubah menjadi sebuah kartu. Si Chen benar-benar tercengang ketika menyadari bahwa monster yang dikalahkannya bisa diubah menjadi kelas yang dapat digunakan. Saat itulah dia benar-benar yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi. Kemampuan ini sangat mirip dengan kekuatan yang pernah dimiliki Raja Iblis Lan Yu. Padahal di dunia ini, setiap orang pada dasarnya hanya terlahir dengan satu kelas, meski sebagian kecil bisa memiliki 2 kelas. Sedangkan si Chen kini mampu memiliki kelas sebanyak yang dia inginkan. Dia terus bertanya-tanya mengapa dirinya bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa seperti ini. Termasuk apa sebenarnya menara iblis yang berdiri megah di hadapannya itu. Saat berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya, tiba-tiba dia merasakan tekanan yang sangat kuat, lalu seekor iblis muncul sambil menggenggam 2 pedang berperingkat es di kedua tangannya. Meski tahu perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, si Chen tetap memilih bertarung. Dia memanggil pedang petirnya dan mempertaruhkan segalanya demi bisa bertahan hidup. Yang lebih aneh lagi, iblis di hadapannya ternyata mengenal nama si Chen. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan ketika iblis itu mulai bertukar serangan dengan si Chen. Namun terlihat jelas bahwa iblis tersebut hanya sedang mempermainkannya. Dia sengaja menghindari bagian vital dan terus menjatuhkan si Chen berkali-kali. Setelah memaksa si Chen mencapai batas kemampuannya, iblis itu akhirnya membuka mulut dan menawarkan pilihan agar si Chen tetap tinggal dan menjaga menara iblis bersamanya jika ingin tetap hidup. Namun si Chen tetap menolak tawaran itu.
Seketika iblis tersebut menebaskan pedangnya dengan brutal hingga melukai lengannya. Iblis itu mengancam akan menghabisinya, sambil menjelaskan bahwa selama ini ia menahan diri hanya karena si Chen adalah satu-satunya orang yang mampu mencapai tempat tersebut. Meski nyawanya berada dalam bahaya, si Chen tidak kehilangan harapan dan kembali menolak. Dia berteriak sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu kembali menerjang untuk mengakhiri pertarungan. Selama pertarungan itu berlangsung, si Chen diam-diam terus mengamati setiap gerakan sang iblis dan berhasil mengetahui bahwa setiap ayunan pedangnya selalu diawali jeda selama 0,4 detik. Dia sadar celah sekecil itu bisa dimanfaatkan untuk membaca arah pergelangan tangan lawannya dan menghindari serangan pada saat yang tepat. Yang menjadi celah berharga ketika sang iblis sama sekali tidak bisa bertahan. Dia pun berencana memanfaatkan momen singkat itu untuk menusuk tepat ke jantung lawannya. Meski berhasil menjalankan strategi berisiko tersebut, si Chen sadar bahwa Awakener peringkat D seperti dirinya tetap tidak mungkin mengalahkan lawan peringkat S. Karena itu, tujuan utamanya hanyalah melumpuhkan iblis tersebut sesaat agar memiliki kesempatan melarikan diri. Dan rencana itu berhasil dia lakukan. Setelah itu, dia langsung berlari menuju satu-satunya sumber cahaya yang terlihat, berharap itu adalah jalan keluar. Namun tepat ketika dia berhasil mencapainya, cahaya itu tiba-tiba menghilang, dan iblis tersebut menjelaskan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Jalan keluar yang dicari si Chen sebenarnya tidak pernah ada di tempat ini. Iblis itu kemudian menjelaskan bahwa istana ini sama sekali bukan Demon Lair. Meski begitu, ia memuji si Chen karena mampu menemukan kelemahan dalam pola serangannya dengan sangat cepat. Saat itulah identitas sang iblis akhirnya terungkap sebagai raksasa purgatory. Ia berkata bahwa si Chen memang sosok yang mampu membawa harapan. Saat memperhatikan tubuh iblis itu dengan saksama, si Chen terkejut karena pernah melihat wujud yang sama pada Raja Iblis Lan Yu. Pikirannya pun kembali ke pertarungan terakhir sebelum dirinya mengalami regresi. Pertarungan yang menentukan akhir dari segalanya melawan Raja Iblis. Dalam pertempuran itu, Raja Iblis terlebih dahulu berubah menjadi seekor naga. Setelah itu, ia terus berganti kelas menjadi berbagai monster tingkat tinggi yang mengerikan, mengendalikan magma yang membara, tanaman merambat beracun, dan petir yang bahkan jauh lebih kuat daripada milik si Chen. Namun di antara semua perubahan wujud itu, ada satu bentuk yang paling membekas di ingatannya, yaitu wujud yang persis sama dengan iblis yang kini berdiri di hadapannya. Saat itu juga si Chen menyadari bahwa setiap transformasi tersebut pasti merupakan bagian dari kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan itu kini berada di dalam dirinya, berarti iblis yang sedang dilihatnya hanyalah manifestasi kekuatan glutoni yang telah terserap ke dalam tubuhnya. Kesimpulan tajam itu benar-benar membuat sang iblis terkesan. Ia berkata bahwa si Chen memang pantas mewarisi seluruh kekuatan yang ada di dimensi ini. Tiba-tiba sebuah void key berwarna emas muncul di tangan sang iblis. Kunci itu merupakan satu-satunya cara untuk keluar masuk menara raksasa di belakangnya. Raksasa menjelaskan bahwa Raja Iblis Lan Yu telah melahap monster kuat yang jumlahnya tak terhitung. Tugas sucinya adalah menjaga menara yang menyegel monster-monster paling berbahaya di dalamnya. Namun kini ia memilih menyerahkan kunci itu kepada si Chen. Raksasa berharap si Chen melahap para iblis tersebut menjadi semakin kuat, lalu meneruskan tugasnya. Dengan penuh kebingungan, si Chen bertanya mengapa seorang iblis justru ingin membantu manusia. Sebagai jawaban, raksasa menjelaskan bahwa bahkan di dunia iblis pun ada makhluk yang baik dan ada pula yang benar-benar keji. Salah satu iblis pernah membantai seluruh klannya hanya demi kesenangan semata. Sejak hari itu, raksasa terus menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada monster keji tersebut. Kini ia percaya bahwa si Chen adalah orang yang mampu mewujudkan harapan itu, sebagaimana seseorang pernah mengatakan bahwa dialah harapan terbaik mereka. Si Chen pun segera bertanya siapa orang yang dimaksud. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, raksasa menyerahkan seluruh sisa energinya kepada si Chen. Ia berpesan bahwa si Chen harus tumbuh menjadi manusia terkuat di dunia. Untuk mencapainya, dia harus melahap setiap monster buas yang tersegel di dalam menara, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Menurut raksasa, setiap makhluk licik di dalam menara tetap akan menjadi tantangan yang luar biasa. Sebagai pesan terakhir, ia menegaskan bahwa hanya mereka yang memiliki rasa lapar tanpa batas untuk menjadi lebih kuat yang pantas mewarisi kekuatannya. Karena tekad seperti itulah yang dibutuhkan untuk membantai seluruh Raja Iblis yang ada. Setelah mengatakan itu, tubuh raksasa perlahan menyusut menjadi sebuah bola energi yang menyala terang. Siap untuk dilahap dan diserap oleh si Chen. Tanpa ragu, dia menerima misi tersebut dan berjanji akan mewujudkan harapan terakhir sang Star Warrior yang telah gugur.
Keesokan paginya, si Chen perlahan membuka matanya. Sinar matahari pagi memasuki kamar asrama seperti hari-hari biasanya. Tiba-tiba dia tersentak bangun ketika suara keras memenuhi ruangan. Teman-teman sekamarnya sudah bersiap dan menyuruhnya segera berangkat jika tidak ingin terlambat ke kampus. Saat menyadari tubuhnya sama sekali tidak terluka, dia mulai bertanya-tanya apakah semua yang dialaminya semalam hanyalah mimpi aneh. Namun, status terbaru miliknya membuktikan bahwa semua itu benar-benar nyata. Seluruh hasil yang diperolehnya masih tetap ada. Setelah naik dari level 2 menjadi level 10 dalam semalam, dia pun penasaran peringkat apa yang dimilikinya sekarang. Tak lama kemudian, salah satu teman sekamarnya mulai menggodanya. Dia mengungkit bagaimana seseorang semalam terus memuji si Chen, bahkan mengatakan bahwa dia telah menjadi awakener yang sangat keren dan luar biasa kuat. Di sudut ruangan, Malong hanya mengintip diam-diam sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dalam perjalanan menuju kampus, si Raja Asrama yang mengangkat dirinya sendiri dengan bangga menjelaskan kepada semua orang bahwa setiap peringkat terbagi menjadi 3 tingkatan. Menurutnya, meski mereka sama-sama berada di peringkat E, dirinya tetap lebih hebat karena sudah berada di tingkat menengah peringkat E. Dia pun berjalan dengan penuh kesombongan sambil berkata bahwa selisih kekuatan di setiap tingkatan sangatlah besar. Dengan penuh percaya diri, dia mengklaim bahwa dirinya kini jauh lebih kuat dan yakin telah naik 1 tingkatan sejak ujian sebelumnya. Malong yang mulai kesal meminta si Chen berhenti bercanda dan menunjukkan seluruh kemampuannya. Setidaknya hari ini dia harus meraih peringkat D agar si Raja Asrama itu akhirnya tutup mulut. Tak lama kemudian mereka tiba di kampus, tempat seluruh mahasiswa sudah berkumpul dengan penuh rasa tegang menunggu upacara penentuan peringkat. Tak lama setelah itu, para perundung datang dengan angkuh seolah-olah mereka menguasai seluruh kampus, sambil mengintimidasi siapapun yang berani menatap mereka. Senyum pongah si Raja Asrama langsung lenyap begitu melihat mereka. Namun anehnya, para perundung itu juga tampak kehilangan keberanian. Tanpa diduga, mereka langsung membungkuk hormat kepada Kak Chen tanpa ragu sedikitpun. Melihat itu, teman-teman sekamar si Chen mulai menyadari bahwa cerita Malong ternyata bukan sekadar omong kosong. Sementara itu, si Chen sama sekali tidak memedulikan mereka dan tetap berjalan dengan santai. Tak lama kemudian, seseorang menghadangnya. Jian, petugas OSIS yang dikenal sebagai polisi kampus, memberikan peringatan dengan nada sopan kepada si Chen. Ternyata ketua OSIS sendiri yang mengirim Jian untuk memberi pelajaran kepada orang yang berani memukul adik kesayangannya. Melihat Jian datang, semua teman si Chen langsung menyingkir dan mencari tempat aman. Mereka sangat takut pada Jian, eksekutor yang menangani semua urusan kotor ketua OSIS. Teman-teman sekamarnya pun bingung mengapa awakener peringkat D itu tiba-tiba mengincar si Chen. Jian melangkah hingga berdiri sangat dekat di si Chen. Dengan sombong dia mengatakan bahwa indera penciumannya mampu mengetahui kekuatan seseorang. Dan menurutnya, yang tercium dari si Chen hanyalah aroma seorang pecundang yang lemah. Mendengar hinaan itu, si Chen langsung membalas dengan ejekan tanpa ragu. Jian langsung naik pitam begitu, si Chen menyebutnya sebagai anjing. Sebelum pertarungan pecah, sang ketua OSIS memerintahkan Jian untuk mundur agar tidak membuat keributan di depan umum. Setelah menyelidiki kejadian itu, dia mengetahui bahwa adiknya sendirilah yang memulai keributan. Dipukuli hanyalah akibat dari ulahnya sendiri. Meski begitu, ketua OSIS tetap melemparkan tatapan tajam kepada si Chen. Namun si Chen sama sekali tidak merasa gentar. Pada saat itu, seorang profesor mengumumkan bahwa upacara penilaian peringkat resmi dimulai dan meminta setiap mahasiswa maju ketika nama mereka dipanggil. Mendengar pengumuman itu, ketua OSIS mengajak Jian pergi. Dia menganggap kejadian sebelumnya hanyalah insiden sekali saja dan si Chen tidak akan lagi membuat masalah. Di tempat yang lebih tinggi, seorang pria bertanya dengan penasaran kepada wakil ketua OSIS mengapa dia datang menyaksikan upacara penilaian peringkat hari ini. Dia menduga ada mahasiswa baru yang menarik perhatiannya. Wanita itu hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa tahun ini akan menjadi sangat menarik. Tak lama kemudian nama Xiang Zuo dipanggil. Si Raja Asrama tampak sedikit gugup saat melangkah memasuki ruang ujian. Suasana di balik pintu langsung berubah total. Pasalnya, ujian dilakukan satu persatu di dalam sebuska Demon Layer khusus. Di sana terdapat Demon Heart yang terhubung dengan berbagai alat untuk mengukur peringkat dan potensi seorang awakener melalui energi yang mereka lepaskan. Saat seorang awakener mengeluarkan seluruh kekuatannya, data tersebut langsung dikirim kembali keluar. Lalu hasil penilaiannya akan ditampilkan kepada semua orang. Hasilnya, peringkat Raja Asrama ternyata tetap sama seperti pada ujian sebelumnya.
Namun sang profesor terlihat kebingungan karena hasil potensi miliknya muncul lebih lama dari biasanya. Malong terus menatap angka yang berubah-ubah dengan penuh harap. Setelah penantian yang menegangkan, potensi maksimum Xiang Zuo akhirnya terungkap, yaitu hanya sampai peringkat C. Si Raja Asrama keluar dengan wajah murung karena menyadari bahwa semua kemajuan yang dibanggakannya selama ini hanyalah perasaannya sendiri. Teman-teman sekamarnya mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka semua bernasib sama. Sama-sama masih berada di peringkat E dengan potensi tertinggi hanya mencapai peringkat C. Beberapa saat kemudian, Jian, tangan kanan ketua OSIS, keluar dengan wajah penuh percaya diri. Dia tetap berada di peringkat D tingkat bawah, tetapi memiliki potensi mencapai peringkat A. Teman-teman sekamar Si Chen mulai kehilangan harapan karena mereka sudah melihat hampir 10 mahasiswa berhasil mencapai peringkat D. Bahkan para profesor ikut terkejut melihat begitu banyak mahasiswa yang telah menembus peringkat D. Hal seperti ini sangat jarang terjadi, mengingat mereka belum memiliki banyak pengalaman bertarung secara langsung. Dengan penuh antusias, mereka kemudian memanggil peserta berikutnya, sang ketua OSIS yang memikul harapan seluruh akademi. Semua mata langsung tertuju pada Gong Ting, mahasiswa yang sudah menjadi guild master, saat dia melangkah ke atas panggung. Sementara itu, Si Chen tetap tenang dan hanya menunggu hasilnya dengan sabar. Semua orang tahu bahwa 2 tahun lalu, Gong Ting masih berada di peringkat D tingkat bawah. Rekor tertinggi dalam sejarah akademi hanyalah peringkat D tingkat menengah, sehingga semua orang penasaran apakah kali ini dia akan memecahkan rekor tersebut. Gong Ting tidak langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun dia memiliki tekad untuk mencetak sejarah pada upacara kelulusan dan mengukir namanya sebagai yang terbaik sepanjang masa. Saat para profesor melihat indikator potensinya mulai bersinar keemasan, mereka langsung terdiam karena tidak percaya. Kecurigaan mereka pun terbukti ketika Gong Ting memperoleh peringkat D tingkat tinggi yang benar-benar melampaui ekspektasi. Tidak hanya itu, seluruh hadirin bersorak ketika potensi peringkat S pertama dalam sejarah akhirnya muncul. Anak buah Gong Ting langsung membanjiri bos mereka dengan pujian tanpa henti. Sementara itu, teman-teman sekamar Si Chen hanya bisa memandang iri karena baru saja menyaksikan lahirnya seorang legenda. Para profesor segera berdiskusi bahwa kabar ini harus secepatnya dilaporkan kepada pihak akademi. Mereka harus menjaga calon awakener berpotensi peringkat S itu sebaik mungkin agar tidak direkrut negara lain. Terlebih lagi, Gong Ting adalah guild master termuda di akademi, sehingga nama sekolah mereka hampir dipastikan akan menjadi sorotan di mana-mana. Dari tempat pengamatan, Kepala Akademi Yuan Long akhirnya menyadari bahwa Wakil Ketua OSIS Ling Yu memang sudah mengetahui potensi Gong Ting sejak awal. Itulah alasan mengapa dia datang langsung untuk menyaksikan upacara ini. Namun Ling Yu justru berkata bahwa Gong Ting bukan satu-satunya orang yang ingin dia amati hari ini. Selain Ketua OSIS yang menjadi pusat perhatian, ada seorang mahasiswa lain yang menurutnya jauh lebih menarik. Kebetulan mahasiswa yang dimaksud langsung dipanggil sebagai peserta berikutnya. Jian pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Si Chen. Dia berharap Si Chen tidak berakhir menjadi sampah peringkat E seperti teman-teman sekamarnya. Menurutnya, jika itu benar-benar terjadi, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan hanya dengan hadir di acara bergengsi seperti ini saja sudah dianggap sebagai sebuah aib bagi mereka. Namun Malong langsung membela sahabatnya dan dengan yakin mengatakan bahwa Si Chen akan membuat semua orang tercengang. Saat akhirnya Si Chen melangkah memasuki Demon Lair. Begitu Si Chen mendekat, Demon Heart langsung merasakan tekanan yang luar biasa besar. Si Chen teringat bahwa cara terbaik bagi seorang awakener untuk mendapatkan masa depan yang cerah adalah bergabung dengan guild papan atas. Dalam ujian tersebut, setiap peserta harus memilih anggota yang diinginkan untuk membentuk satu tim berisi 10 orang. Tim yang berhasil menjadi juara pertama akan langsung direkrut ke Imperial Guild, guild terbaik di negara itu. Karena itulah semua orang memahami betapa pentingnya ujian ini. Di sisi lain, Jian kembali merekrut seorang mahasiswa peringkat D tingkat bawah ke dalam kelompok Gong Ting. Dengan bangga dia mengatakan bahwa tim mereka kini telah lengkap. Semua awakener peringkat D, termasuk adik Gong Ting, sudah bergabung sehingga menurutnya tidak mungkin mereka gagal meraih juara pertama. Si Chen memahami bahwa para mahasiswa terkuat pada akhirnya akan berkumpul membentuk tim terkuat. Sedangkan mereka yang lemah juga hanya akan berkumpul dengan sesamanya. Situasi ini menciptakan persaingan yang sangat kejam, di mana yang lemah akan terus tersingkir. Beberapa saat kemudian, Malong mulai merasa gelisah. Dia bingung mengapa layar hasil penilaian masih belum menunjukkan perubahan apapun.
Melihat itu, orang-orang mulai berasumsi bahwa si Chen terlalu lemah hingga sistem bahkan tidak mampu mendeteksi kekuatannya. Jian pun meyakinkan Gong Ting bahwa mahasiswa yang tersisa hanyalah orang-orang lemah, sehingga mereka tidak perlu membuang waktu untuk terus menonton. Namun tepat ketika mereka hendak pergi, para jurid yang berjaga di lokasi tiba-tiba menoleh ke arah layar. Karena layar penilaian itu tiba-tiba berkedip, yang menunjukkan hasil peringkat D tingkat tinggi. Hasil itu langsung membuat seluruh penonton menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Bahkan Gong Ting beserta seluruh anggota OSIS ikut tercengang melihat hasil yang sama sekali tidak mereka duga. Namun tak lama kemudian, sistem mendeteksi adanya penyimpangan yang aneh pada hasil tersebut. Ternyata si Chen sengaja menggunakan sistem itu untuk mengukur seberapa tinggi status dasar tubuhnya yang sudah mencapai level 10 tanpa mengubah kelas sedikit pun. Dari peringkat D tingkat tinggi menjadi peringkat C tingkat menengah. Perubahan itu kembali membuat seluruh penonton tercengang, sementara para anggota OSIS mulai meragukan apakah mesin pengujian itu masih berfungsi dengan normal. Para peneliti pun ikut kebingungan. Mereka terus mempertanyakan mengapa hasilnya selalu berubah, hingga mulai menduga bahwa mesin tersebut benar-benar mengalami kerusakan serius. Tepat pada saat itu, Demon Heart mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Hasil pengujian kembali berubah secara aneh. Menyadari hal itu, si Chen memutuskan untuk menggunakan kelas yang jauh lebih kuat. Dia pun berubah menjadi purgatory raksasa. Demon Heart langsung dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, badai dahsyat muncul di langit di atas Demon Lair. Melihat kejadian itu, Jian berteriak kebingungan. Sementara Malong menganggap semua itu sebagai pertanda langit bahwa sejarah akan berubah karena asrama mereka telah melahirkan seorang monster luar biasa. Pada detik berikutnya, indikator potensi langsung melonjak hingga peringkat S. Pemandangan itu membuat para peneliti beserta Gong Ting benar-benar tercengang. Namun tiba-tiba sistem menampilkan sebuah peringatan bahwa potensi pengguna telah melampaui batas maksimum yang mampu diproses sehingga tidak dapat dideteksi dengan batas sistem saat ini. Saat sistem mulai runtuh akibat tekanan yang luar biasa besar, para peneliti segera berlari masuk dengan panik untuk memastikan tidak terjadi sesuatu pada si Chen. Namun ketika akhirnya mereka tiba di dalam, mereka langsung terpaku karena melihat Demon Heart telah mengerut dan mengering, yang kini hanya tersisa di tempat Demon Heart sebelumnya berada. Jelas terlihat bahwa Demon Heart telah hangus akibat dipaksa bekerja melampaui batasnya. Tampaknya si Chen benar-benar berhasil membuat Demon Heart ketakutan. Meski begitu, si Chen tetap melahapnya dan memperoleh kemampuan untuk melihat peringkat siapapun, sekaligus menerima peringatan jika ada bahaya di sekitarnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari Demon Lair dengan tenang. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang janggal pada Gong Ting. Ternyata Gong Ting juga menyembunyikan kekuatan aslinya di mata kemampuan baru si Chen. Kekuatan yang diperlihatkannya sebelumnya hanyalah setara peringkat C. Para peneliti kemudian keluar dengan wajah canggung dan mengumumkan bahwa Demon Heart mengalami kerusakan parah akibat beban yang berlebihan, sehingga seluruh pengujian harus dihentikan sementara. Mereka menyatakan bahwa hasil milik si Chen kemungkinan besar adalah kesalahan sistem. Laporan lengkap akan kirim kepada pihak berwenang, sementara peserta yang tersisa diminta kembali keesokan harinya setelah alat pengganti disiapkan. Dalam perjalanan pulang, teman-teman sekamar si Chen terus memujinya dan memperlakukannya seperti pahlawan setelah semua yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jian tidak mampu menyembunyikan rasa irinya dan langsung menuduh si Chen sebagai penipu. Dia bahkan menuntut ganti rugi karena menganggap si Chen telah merusak mesin dan membuang-buang waktu OSIS. Tepat ketika kesabaran si Chen mulai habis dan dia bersiap memberi pelajaran kepada Jian, Gong Ting segera menghentikan Jian dan memperingatkannya agar tidak bersikap tidak sopan kepada calon rekan satu tim mereka. Ucapan itu membuat Jian langsung tercengang. Di sisi lain, Jian hampir mengalami gangguan mental karena sadar seorang harus dikeluarkan dari tim demi memberi tempat kepada si Chen, dan hal itu pasti akan memicu masalah baru. Menurut Jian, bergabung dengan tim Gong Ting hampir menjamin posisi juara pertama. Karena itu, dia tidak habis pikir mengapa si Chen begitu istimewa, padahal banyak orang bahkan gagal masuk ke tim itu meski sudah berusaha dengan berbagai cara. Dengan terpaksa menelan harga dirinya, Jian akhirnya menyambut si Chen sebagai anggota tim sambil meletakkan tangan di bahunya dengan raut yang penuh keraguan. Namun, si Chen langsung menepis tangan itu dan dengan tegas mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik bergabung dengan mereka. Jawaban itu langsung membuat Jian berkeringat dingin.
Sementara Gong Ting hanya menyaksikan semua itu diam tanpa menunjukkan reaksi sedikit pun. Jian langsung membentak si Chen dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, karena tim mereka sudah menjadi tim nomor 1 di seluruh akademi tanpa tandingan. Si Chen hanya membalikkan badan dan berjalan pergi. Dia berkata bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, lalu menyebut kelompok mereka terlalu berisik dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah dipermalukan di depan banyak orang, amarah dan rasa kesal Jian langsung memuncak. Tak butuh waktu lama, seluruh akademi mulai membicarakan penolakan si Chen. Di sisi lain, teman-teman sekamar si Chen menikmati ekspresi malu yang terpancar, jelas dari wajah Jian dan Gong Ting setelah penolakan itu. Meski begitu, Gong Ting tetap tenang dan mengatakan kepada Jizan agar tidak perlu khawatir jika memang si Chen memiliki rencananya sendiri. Sementara itu, kepala akademi yang menyaksikan semuanya hanya bisa menghela napas kecewa. Dia berharap kedua pemuda itu bekerja sama dan memecahkan rekor baru akademi. Namun Ling Yu justru berkata bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih menarik seperti ini. Dia menjelaskan bahwa Gong Ting tumbuh dalam kemewahan, sehingga penolakan seperti ini pasti akan dianggap sebagai bentuk tantangan langsung terhadap harga dirinya. Sementara itu, Jian terus mengomel dan menganggap si Chen hanya menjadi sombong karena kesalahan mesin yang menampilkan hasil peringkat C. Namun Gong Ting justru mengatakan bahwa mungkin saja hasil itu memang benar. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut posisi juara pertamanya. Jian lalu mengingatkan bahwa si Chen hanyalah mahasiswa biasa tanpa pengalaman bertarung, sedangkan anggota OSIS telah lama berlatih di Demon Lair hingga mencapai kekuatan mereka sekarang. Dia pun mengusulkan untuk memberi si Chen pelajaran. Namun Gong Ting langsung memotong ucapannya dan bertanya apakah dirinya terlihat sekecil hati hingga harus melakukan hal seperti itu. Jian pun segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Setelah itu, Gong Ting membatalkan rencana karaoke mereka dan menyuruh Jian mengurus semuanya sendiri. Dengan nada dingin, dia menambahkan bahwa apapun yang dipilih Jian nanti tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jian langsung memahami maksud tersembunyi dari ucapan itu tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Sekitar 10 menit kemudian, seorang informan datang melapor bahwa si Chen sudah meninggalkan akademi karena ingin pulang sebentar. Informan itu juga mengatakan bahwa si Chen bahkan belum sempat makan, sehingga kesempatan itu terasa semakin menguntungkan. Sementara itu, si Chen berjalan menyusuri jalanan kota. Di sepanjang perjalanan, dia teringat bahwa pada kehidupan sebelumnya, sebuah guild terkuat pernah mengalami bencana saat menaklukkan Demon Lair di wilayah negara Sainhe. Di dalam Demon Lair itu, mereka bertemu monster yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu Wrath. Walaupun ingatannya belum sepenuhnya utuh, si Chen tetap bertekad menemukan Demon Lair yang sama pada kehidupan kali ini. Untuk memulai rencananya, dia membutuhkan banyak uang, sehingga tanpa ragu dia menuju Mithril Monster Exchange Center. Dia masih ingat bahwa pusat perdagangan milik Mithril Guild itu nantinya akan berkembang menjadi pusat jual beli material terbesar di seluruh negeri. Di dunia ini, kekuatan seorang Awakener juga dinilai dari kualitas perlengkapan dan senjata yang dimilikinya. Karena itulah pusat perdagangan tersebut menjadi tempat penting untuk membeli maupun menjual berbagai perlengkapan. Namun bagi si Chen, tempat itu hanyalah cara tercepat untuk mendapatkan uang sebelum melanjutkan rencana yang lebih besar. Dia langsung masuk dan menyerahkan beberapa taring monster kepada seorang broker. Pria itu memeriksanya dengan penuh curiga lalu bertanya bagaimana seorang mahasiswa bisa memperoleh benda seperti itu. Si Chen dengan tenang menjelaskan bahwa taring itu merupakan hasil jarahan dari monster yang baru saja dikalahkannya. Broker tersebut tampak terkejut dan mengaku belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Namun asistennya segera menjelaskan bahwa taring tersebut berasal dari monster kelas E bernama Beast Sanction. Dia juga menjelaskan bahwa catatan menyebutkan taring itu dapat digunakan untuk membuat tongkat sihir tipe awan kelas E atau dihaluskan menjadi bubuk untuk berbagai keperluan. Sayangnya, broker yang sombong itu langsung memotong penjelasannya dan menganggap benda kelas E tidak memiliki nilai berarti. Broker itu kemudian menyombongkan diri bahwa tempat mereka hanya melayani pelanggan VIP, yaitu para awakener yang memiliki identitas dan status tinggi. Dia mengaku hanya menangani barang kelas D ke atas, sehingga tidak mengenali barang kelas E seperti itu. Dalam hati, dia mengeluhkan minimnya pelanggan kelas atas akhir-akhir ini dan merasa melayani pelanggan biasa seperti Chen tidak akan membantunya mendapatkan promosi. Menurutnya, semua ini hanyalah pekerjaan yang merepotkan. Karena itu, dia langsung menyerahkan urusan tersebut kepada asistennya yang bernama Lee, lalu pergi begitu saja.
Lee kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi uang kepada Si Chen dengan sopan, sambil bertanya apakah masih ada hal lain yang bisa dibantunya. Si Chen memeriksa uang sebesar 18.000 itu dan merasa jumlah tersebut sudah cukup untuk menyelesaikan masalah biaya sewa rumahnya untuk sementara waktu. Pedang itu langsung menarik seluruh perhatian Lee. Meskipun belum pernah melihat senjata seperti itu, dia memperkirakan kualitasnya setidaknya berada di peringkat B atau bahkan mungkin mencapai peringkat A. Broker yang tadi pergi kembali dengan wajah meremehkan dan langsung menolak pendapat itu. Menurutnya, barang peringkat A biasanya bernilai sekitar 1 juta. Dan selama bertahun-tahun bekerja di sana, dia belum pernah melihat senjata peringkat A secara langsung. Saat itu juga, pemilik toko datang dan dengan tenang mengatakan bahwa senjata tersebut sama sekali bukan barang peringkat A ataupun peringkat B. Broker itu langsung memuji ketajaman penglihatan atasannya dan berkata bahwa sejak awal dia sudah yakin seorang mahasiswa tidak mungkin memiliki barang semahal itu. Namun sang pemilik toko menjelaskan bahwa senjata tersebut berasal dari Purgatory Lance dan ternyata merupakan senjata berperingkat S. Mendengar penjelasan itu, broker dan asistennya langsung terpaku. Wajah mereka membeku karena sama sekali tidak percaya. Sang pemilik toko segera menggenggam tangan Si Chen dan menyambutnya dengan penuh hormat sebagai tamu kehormatan. Dia kemudian mengundang Si Chen masuk ke ruang VIP dan mempersilahkannya menyampaikan permintaan apapun tanpa sungkan. Sementara itu, Si Chen merasa puas karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan gadis tersebut. Semuanya berjalan sesuai dugaannya karena Qingzi, sang pemilik toko, akhirnya benar-benar muncul. Setelah duduk di ruang VIP, Qingzi bertanya berapa harga yang diinginkan Si Chen untuk menjual pedang itu. Tanpa ragu, Si Chen langsung menjawab 1 juta. Jawaban itu membuat pria berambut hijau tersebut cukup terkejut. Dia mengatakan bahwa senjata itu seharusnya bernilai puluhan juta karena kualitasnya yang sangat luar biasa. Namun Si Chen menjelaskan bahwa dia tidak berniat menjualnya. Dia hanya ingin menjadikan Great Sword itu sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar 1 juta selama 1 bulan. Si Chen kemudian menjelaskan bahwa dia akan mengembalikan pokok pinjaman dalam waktu 30 hari, lalu membayar bunganya pada bulan berikutnya. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Qingzi meminta gadis itu keluar lebih dulu agar urusan bisnis mereka bisa dibahas secara pribadi. Dia juga mengetahui bahwa ujian kelulusan akan berlangsung 30 hari lagi dengan hadiah utama sebesar 1 juta. Karena itu, dia langsung bertanya apakah Si Chen benar-benar yakin bisa memenangkan ujian tersebut. Qingzi kemudian menyimpulkan bahwa Si Chen sedang sangat membutuhkan uang. Menurutnya, pemuda itu tidak mungkin datang ke tempat ini jika bukan karena benar-benar terdesak. Pada akhirnya, Qingzi memutuskan untuk langsung meminjamkan 1.500.000 tanpa bunga sedikit pun. Sambil mengulurkan tangan, dia tersenyum dan berkata bahwa ini akan menjadi awal dari hubungan kerja sama yang baik. Si Chen benar-benar dibuat terdiam oleh perlakuan yang tidak disangkanya itu. Qingzi bahkan meyakinkannya bahwa tidak akan ada satupun isi pembicaraan di ruangan itu yang bocor. Sebagai gantinya, dia hanya berharap Si Chen kembali ke guild mereka jika ingin menjual barang lain di masa depan. Si Chen pun membalas jabat tangan Qingzi sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia sadar bahwa dirinya membutuhkan sekutu yang kuat jika ingin mengalahkan Demon Lord di masa depan. Beberapa saat kemudian, kontrak mereka pun resmi diselesaikan. Dan uang pinjaman langsung ditransfer ke rekening Si Chen saat itu juga. Qingzi lalu bertanya apakah Si Chen membutuhkan senjata untuk turnamen nanti, mengingat pedang miliknya kini dijadikan jaminan. Walaupun dia tidak memiliki perlengkapan berperingkat S, masih ada banyak perlengkapan berperingkat A, berkualitas tinggi yang bisa dipinjamkan. Namun Si Chen hanya tersenyum dan memintanya agar tidak khawatir. Pemandangan itu langsung membuat seluruh anggota guild tercengang. Setelah urusannya selesai, Si Chen pun berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Qingzi langsung mempromosikan gadis berambut merah muda itu menjadi supervisor karena berhasil membawa klien sepenting Si Chen. Sebelum benar-benar pergi, Si Chen sempat membaca sebuah buku. Namun dia segera teringat bahwa masih ada sesuatu yang belum dibelinya, lalu berbalik menuju meja pelayanan. Beberapa jam kemudian, Si Chen kini berdiri di depan sebuah halte bus. Dia teringat bagaimana pada kehidupan sebelumnya, dirinya harus bersusah payah mencapai puncak, sementara orang-orang terus memandangnya rendah. Dia bekerja tanpa henti hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dia dan adiknya hampir hidup seperti gelandangan hanya untuk bisa bertahan setiap bulan. Saat itu Si Yun sebenarnya berhasil diterima di universitas impiannya. Namun dia memilih melepaskan kesempatan itu dengan alasan kampusnya terlalu jauh dari sang kakak.
Padahal alasan sebenarnya adalah karena dia tidak ingin menambah beban keuangan kakaknya. Kembali ke masa sekarang, si Chen mulai bertanya-tanya mengapa adiknya belum juga datang, lalu menoleh ke sekeliling mencarinya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Namun si Chen hanya bisa berdiri terpaku, karena sudah 7 tahun lamanya sejak terakhir kali dia melihat adiknya. Sementara si Yun hanya menyuruhnya segera membantu membawa barang-barangnya. Karena tidak mendapat respons, gadis itu melambaikan tangan di wajah Chen untuk menyadarkannya. Namun pada saat itu juga, Chen tiba-tiba berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Pelukan mendadak itu benar-benar membuatnya terkejut. Setelah beberapa saat yang terasa canggung, akhirnya dia pun menggunakan jurus cubitan terlarangnya untuk melepaskan diri dari pelukan Chen, sambil memarahinya karena hampir membuatnya kehabisan napas. Dia lalu berkata kalau akhir-akhir ini Chen bertingkah sangat aneh dan bertanya apakah gebetannya baru saja menolaknya, tetapi Chen hanya mengabaikan pertanyaan itu. Setelah itu mereka kembali berjalan, sementara gadis itu terus mengoceh tentang ujian yang sedang dihadapinya. Meski begitu, Chen justru merasa sangat bahagia bisa mendengarkan setiap cerita yang ia sampaikan. Dalam hati, dia berjanji tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada gadis itu di kehidupan ini. Sementara itu, di sebuah gang, sekelompok preman sedang menunggu. Setelah memastikan sang target akan melewati tempat itu, Jian memerintahkan anak buahnya untuk tetap bersembunyi sampai target muncul, lalu menyerangnya bersama-sama. Dengan senyum gila di wajahnya, dia bersumpah akan menghukum orang yang telah mempermalukannya. Salah satu preman bertanya apakah mereka akan mendapat masalah jika keadaan menjadi semakin kacau. Mendengar itu, si pria pun menjawab Cloud Assassin mengatakan bahwa awalnya dia hanya ingin memberi pelajaran pada pria itu. Tetapi pertemuan terakhir mereka benar-benar membuatnya murka. Mengingat bagaimana Chen telah mempermalukannya, dia menyuruh para anak buahnya menyisakan sedikit ruang untuk dirinya. Dia bersumpah akan memberi Chen pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Dia terus membual bahwa dirinya adalah Cloud Assassin terbaik, bahkan sampai meneteskan air liur saat membayangkan ekspresi targetnya nanti. Kembali ke sisi Chen, Yunho mengingatkannya bahwa akhir-akhir ini dia memang bertingkah sangat aneh dan bertanya apakah semua itu karena ujian. Chen hanya menanggapinya dengan santai sambil berkata bahwa orang lemah sepertinya tidak perlu terlalu memikirkan hal semacam itu. Adiknya lalu mengingatkan bahwa selama ini justru Chen yang selalu menyuruhnya untuk terus maju dan menyerahkan sisanya pada takdir. Untuk membangkitkan semangatnya, gadis itu mulai menyanyikan lagu penyemangat saat mereka berjalan memasuki gang. Chen merasa sedikit terkejut karena adiknya begitu cepat menyadari perubahan sikapnya, tetapi dia sadar gadis itu belum tahu kalau dirinya telah membangkitkan kekuatan dan menjadi kaya. Mendengar Chen bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, sang adik malah bertanya-tanya apakah itu hanya harga diri seorang pria. Yon pun menggeleng pelan sambil berpikir bahwa kakaknya akhirnya mulai menjadi pria yang sesungguhnya. Sementara itu di kejauhan, salah satu preman memberitahu Jian bahwa target mereka sedang bersama seorang gadis. Hal itu justru membuat Jian semakin bersemangat karena gang tersebut tidak memiliki kamera pengawas. Namun, Chen seketika merasakan niat jahat yang mengarah kepadanya. Dia pun langsung sadar bahwa mereka adalah para bajingan yang sama dari Dewan Siswa. Chen kemudian mengeluarkan sepasang earbud nirkabel dari sakunya, lalu memasangkannya ke telinga adiknya. Dia menyuruh adiknya mendengarkan lagu yang belakangan ini disukainya. Gadis itu sempat terkejut karena Chen biasanya tidak pernah mendengarkan musik. Meski begitu, dia memutuskan untuk mengikuti kemauan Chen agar bisa lebih memahami kakaknya. Setelah itu, Chen berbalik dan menatap tajam ke arah langit, serta mengarahkan pandangannya kepada para bajingan yang perlahan mulai mendekat. Chen segera beralih ke kelas petirnya sambil teringat bahwa sudah 7 tahun sejak dia kehilangan satu-satunya keluarga dan baru sekarang akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Dipenuhi amarah, dia bertanya-tanya dari mana para bajingan itu mendapatkan keberanian sebesar itu. Lalu dia melesat maju secepat sambaran petir. Chen langsung menghantam preman pertama dengan tendangan keras. Serangan itu membuatnya terpental jauh, sementara yang lain mulai berkeringat ketakutan. Setelah itu, Chen mengumpulkan tenaga di kepalanya dan melayangkan rentetan pukulan telak kepada 3 orang, sekaligus sebelum mengakhiri orang keempat dengan satu serangan lutut yang brutal. Salah satu preman yang cukup nekat mencoba menyerangnya. Namun Chen hanya menangkap tangannya dengan mudah, lalu mematahkannya begitu saja seperti mematahkan sebatang spaghetti. Pria itu pun menjerit kesakitan, sebelum akhirnya menerima satu pukulan keras tepat menghantam hidungnya.
Melihat teman-temannya dihajar tanpa ampun, Jian langsung membeku karena syok dan tidak habis pikir bagaimana Chen bisa menjadi sekuat itu. Namun Chen tidak berhenti sampai di situ dan terus menghujani lawannya dengan pukulan keras ke kiri dan ke kanan, sambil terus melangkah mendekati sang Cloud Assassin. Saat akhirnya Chen berdiri tepat di hadapannya, Jian berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah pembunuh bayaran terkuat yang ada, dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Hingga tubuh Jian terpental jauh ke belakang. Meski begitu, Chen masih belum berniat berhenti. Dia kembali menerjang, lalu melepaskan rentetan pukulan tanpa henti. Cloud Assassin pun berguling di tanah tanpa kendali, sampai akhirnya menghantam dinding dengan keras. Sambil menatap lurus hingga seakan menembus jiwanya, Chen bertanya apakah sampah tak berotak itu bahkan tidak mampu memahami ucapan manusia. Jian yang sudah babak belur bahkan tidak lagi bisa merasakan kedua kakinya. Sementara hampir setengah tulang di tubuhnya telah patah. Saat itulah dia sadar telah mencari masalah dengan orang yang salah. Dia hanya mampu menggumamkan permintaan maaf dengan suara lirih. Namun Chen langsung membungkamnya dengan mencengkeram kerah bajunya dan menempelkan belati tepat di depan wajahnya. Saat itu juga, sang Cloud Assassin dapat melihatnya dengan sangat jelas. Di mata Chen sama sekali tidak ada sedikit pun keraguan untuk membunuh. Aura yang dipancarkannya jelas bukan milik seorang siswa biasa. Jian tidak bisa berhenti bertanya-tanya, neraka seperti apa yang telah mengubah Chen menjadi monster seperti sekarang? Dengan tatapan dingin penuh niat membunuh, Chen menyuruhnya mengingat setiap kata yang akan diucapkannya jika tidak ingin mimpi buruk ini terulang. Jika mereka kembali melakukan tindakan bodoh, Chen tidak akan ragu mencabik-cabik mereka. Itulah peringatan terakhirnya, lalu dia menambahkan satu ancaman lagi. Kalau mereka berani mendekati adiknya sedikit saja, Chen akan menghabisi semua orang yang dekat dengan mereka satu persatu. Setelah mengatakan itu, Chen yang menjatuhkan belatinya, lalu kembali ke sisi Yuni bahkan sebelum lagu yang didengarnya selesai diputar. Saat lagu itu berakhir, adiknya sudah dipenuhi emosi. Lirik yang begitu sedih dan kesepian membuat air matanya mengalir. Dia menangis sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dialami kakaknya hingga berubah sedrastis ini. Dia bahkan merasa dukungannya di masa lalu mungkin belum cukup. Dengan tekad bulat, dia segera berbalik untuk memarahi Chen. Namun ucapannya langsung terhenti ketika melihat hadiah yang ada di tangan kakaknya. Sebuah pena berlapis emas yang selama ini selalu diimpikannya kini berada tepat di depan matanya. Wajah Yun langsung memerah karena kegirangan. Dia hampir tidak percaya kakaknya membelikannya pena sihir holografik keluaran terbaru yang harganya bahkan lebih mahal daripada biaya sewa rumah mereka selama sebulan. Melihat reaksi lucu adiknya, hati Chen terasa hangat. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa gadis itu sama sekali tidak ingin mengembalikan hadiah tersebut, meski mereka masih kesulitan membayar sewa. Sementara itu, Chen diam-diam menyembunyikan kepalan tangannya di belakang punggung. Dalam hati, dia kembali bersumpah akan melindungi senyum adiknya dan memastikan gadis itu berhasil masuk ke sekolah impiannya. Sesampainya di rumah adiknya menghabiskan waktu berjam-jam dengan gembira membuat gambar holografik di udara. Chen menikmati semangkuk ramen buatan adiknya sambil berkata bahwa dia senang hadiah itu benar-benar membuatnya bahagia. Meski begitu, sang adik tetap mengkhawatirkan kakaknya yang menghabiskan uang sebanyak itu untuknya, padahal biaya sewa bulan depan saja belum tentu ada. Chen lalu tersenyum bangga dan mengatakan bahwa biaya sewa rumah mereka untuk 1 tahun penuh sudah berhasil dia lunasi. Dia juga membual bahwa usaha kecil yang dijalankannya bersama seorang teman sedang menghasilkan keuntungan besar akhir-akhir ini. Namun Yunyun langsung menatapnya dengan penuh rasa curiga. Jelas sekali dia sama sekali tidak mempercayai cerita bisnis kakaknya yang terdengar terlalu mudah itu. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memaksa Chen untuk bercerita. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia melihat kakaknya tertawa setulus ini. Dia pun menepuk bahu Chen dengan lembut, lalu menyampaikan satu permintaan sederhana. Apapun yang diam-diam sedang dilakukan kakaknya, dia hanya ingin Chen tidak memaksakan diri sampai kelelahan. Sementara itu, di sebuah akuarium yang tenang, Presiden Ting menyampaikan kabar mengejutkan kepada sepupunya. Para dokter terbaik di kota telah memastikan bahwa sang Cloud Assassin mengalami luka kritis yang nyaris mustahil dipulihkan. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya hancur dan tidak bisa diperbaiki dengan sempurna. Presiden sendiri tidak menyangka pria itu berani melawan Chen, tetapi kondisi mengenaskannya setelah pertarungan jauh lebih mengejutkan lagi. Sepupunya menanggapi kabar itu dengan dingin. Dia hanya kecewa karena jumlah mahasiswa tingkat akhir berbakat yang bergabung dengan tim mereka akan berkurang.
Namun Presiden Ting sama kejamnya. Dia malah berkata bahwa timnya akan tampil lebih baik tanpa beban seperti pria itu. Tak lama kemudian, paman mereka yang juga menjabat sebagai direktur penempatan akademi ikut angkat bicara. Gong Xuan dengan tenang menyampaikan laporan mengenai tindakan terbaru Chen. Hasil penyelidikan rinci atas kekacauan yang terjadi saat upacara peringkat akhirnya selesai dan hasilnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Pengungkapan itu membuat mantan murid terbaik tersebut benar-benar terkejut. Sang paman kemudian memberikan nasihat serius. Dia mengatakan bahwa ayah Presiden Ting secara pribadi meminta seorang wakil ketua aliansi untuk menilai hasil ujian tempurnya. Jadi dia harus memastikan dirinya menjadi yang paling menonjol di antara semua peserta. Jika hal itu tidak berhasil, sang direktur pun mengusulkan sebuah alternatif. Gadis berambut hijau yang merupakan keponakan kesayangannya akan membantu tim mereka meraih peringkat pertama secara keseluruhan. Namun Presiden Dewan Siswa langsung menolak tawaran itu tanpa ragu. Kembali ke asrama akademi, Chen membersihkan diri setelah menyelesaikan latihan lari hariannya sejauh 100 mil dengan membawa beban di dalam ransel. Pikirannya kini hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu memenangkan hadiah utama dalam ujian kelulusan yang akan datang. Itulah satu-satunya kesempatan nyata baginya untuk memenuhi kesepakatannya dengan Qingji dari Mithril Guild, sekaligus membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Bukan untuk beristirahat, melainkan terus berlatih, bahkan saat sedang tidur. Tanpa ragu sedikit pun, dia menaiki tangga panjang menuju pintu masuk menara. Penilaian pertamanya menggunakan kelas Grave Honking berhasil mencapai peringkat menengah kelas C. Sebaliknya, kekuatan luar biasa dari kelas Abyssal Fiend justru membuat sistem penilaian kewalahan. Bahkan Demon Heart sendiri tidak mampu mengukur potensi sebenarnya dari kelas tersebut. Karena itu, Chen menyadari hanya ada satu cara untuk menilai sisa kelas yang dimilikinya. Dia membuka segel menara Void, lalu memutuskan menguji kekuatan mereka secara langsung di medan pertempuran. Chen melangkah masuk dengan rasa penasaran akan tantangan mematikan seperti apa yang menantinya di dalam menara. Namun pemandangan di hadapannya langsung membuat matanya membelalak. Dia berpindah ke dimensi asing dan berdiri di atas sebuah planet putih raksasa yang melayang di angkasa. Begitu melangkahkan kaki untuk pertama kalinya, Chen langsung berlutut di tempat. Dia nyaris tidak mampu menopang tubuhnya. Di Fallen Star Wastes, gaya gravitasi 10 kali lebih kuat daripada di bumi, membuat tekanan itu terasa hingga ke dalam tulangnya. Di belakangnya pintu masuk menara langsung menghilang. Chen segera memahami bahwa dia harus mengalahkan bos terlebih dahulu agar jalan keluar terbuka kembali. Sebelum monster mematikan menyerangnya, dia harus segera beradaptasi dengan lingkungan ini. Sayangnya, seekor singa phantom yang sedang berburu mangsa tampaknya tidak berniat memberinya kesempatan itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Chen seketika beralih ke kelas lightning miliknya. Singa itu langsung menerkam ke arahnya. Namun Chen berhasil menghindarinya dengan susah payah. Lalu melancarkan satu tusukan yang sangat presisi. Serangan itu menancap di bahu sang singa. Monster tersebut mengaum marah, tetapi tusukan itu tidak memberikan luka fatal karena tidak mengenai titik vital. Chen segera menyadari bahwa serangannya ikut menjadi lambat dan tidak akurat, sama seperti tubuhnya yang masih kesulitan bergerak di tempat ini. Singa phantom itu dengan mudah menjatuhkannya ke tanah, lalu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit tubuh Chen. Hal itu menunjukkan betapa baiknya monster-monster di tempat ini telah beradaptasi dengan gravitasi yang ekstrem. Chen sengaja membiarkan singa phantom menggigit lengannya sesaat. Perubahan itu seketika memberinya peningkatan atribut yang berbeda. Sebagai imbalan atas berkurangnya kecepatan, dia memperoleh peningkatan besar pada kekuatan dan daya tahan, sesuatu yang sangat penting dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Pergantian kelas itu langsung membanting monster buas tersebut ke tanah dan seketika membalikan keadaan. Kemampuan raksasa untuk memanipulasi gravitasi terbukti sangat berharga. Di planet dengan gravitasi 10 kali lipat, pengganda 3 kali lipat menghasilkan tekanan yang benar-benar mengerikan. Singa phantom itu mengaum keras penuh amarah, tetapi Chen sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menghancurkan tubuh singa phantom itu, hingga tertanam dalam di permukaan planet. Setelah pertarungan itu berakhir, Chen langsung merebahkan tubuhnya di tanah untuk mengatur napas. Tiba-tiba, Gluttony memberinya notifikasi kenaikan level yang memang pantas dia dapatkan. Jumlah bintang menunjukkan seberapa besar perubahan atribut saat berpindah ke kelas tersebut. Purgatory raksasa memiliki jumlah bintang tertinggi di antara semua kelas yang dimiliki Chen.
Meski memiliki keunggulan itu, barusan dia hampir kehilangan nyawa saat melawan singa Phantom peringkat B dengan kelas tersebut. Hal itu membuatnya sadar bahwa dia masih sangat jauh dari potensi penuh kelas itu yang mencapai peringkat Triple S. Setelah itu, Chen dibuat kesal karena glutoni bahkan tidak memberinya pilihan untuk melahap monster tersebut. Lagi pula, singa Phantom itu jelas bukan bos lantai ini. Sebab pintu keluar seharusnya baru akan muncul setelah bos yang sebenarnya berhasil dikalahkan. Tepat saat itu, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Sebuah pintu perlahan terbuka di belakangnya. Puluhan pasang mata yang bercahaya mengintip dari balik kegelapan. Saat itulah Chen menyadari kenyataan yang mengerikan. Seluruh perjuangannya mengalahkan satu singa Phantom ternyata belum ada apa-apanya dibanding ancaman yang akan datang. Tak lama kemudian, monster peringkat B dalam jumlah tak terhitung mulai bermunculan dari balik pintu itu. Barulah sekarang Chen benar-benar memahami peringatan yang pernah diberikan raksasa. Namun sang iblis juga memerintahkannya untuk bertahan menghadapi semuanya. Beradaptasi secepat mungkin dan terus menjadi semakin kuat. Chen pun tersentak bangun dari tidurnya, seolah baru saja selamat dari mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Sementara itu, semua orang di ruangan masih tertidur lelap. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Chen baru saja merasakan penderitaan tubuhnya dicabik-cabik oleh para monster. Kini Chen akhirnya mengerti bahwa Menara Void Purgatory bukanlah jalan pintas untuk naik level dengan mudah. Perjalanan panjang yang melelahkan dan penuh penderitaan itu bahkan baru saja dimulai. Beberapa minggu pun berlalu hingga akhirnya hari ujian kelulusan akademi tiba. Banyak tamu penting hadir untuk menyaksikan para siswa berbakat angkatan terbaru. Pada kesempatan itu, diumumkan pula aturan baru mengenai pembentukan tim. Setiap kelompok wajib memiliki setidaknya satu siswa dengan peringkat tinggi kelas E. Saat pembentukan tim dimulai, seluruh siswa kini dapat melihat peringkat satu sama lain. Hal itu membuat mereka bisa dengan cepat menentukan siapa yang ingin direkrut ke dalam tim. Semua siswa kemudian diurutkan berdasarkan peringkat, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Namun Malong segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Chen sendiri juga kebingungan ketika melihat namanya justru berada di posisi paling bawah. Semua mata langsung tertuju kepadanya karena mereka tidak mengerti bagaimana seorang awakener berelemen laut dengan nilai nyaris gagal bisa berada di peringkat terbawah kelas. Para siswa yang iri langsung mencibir dan menganggap peringkat tinggi yang pernah diraih Chen hanyalah kesalahan dalam proses penilaian. Meski begitu, mereka tetap tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan Chen memang nyata. Dan membawa Chen ke dalam tim jelas akan meningkatkan nilai mereka. Sementara itu, Presiden Dewan Siswa Ting hanya terdiam ketika desas-desus mulai menyebar tentang orang bodoh yang pasti sedang menyesali keputusannya karena menolak tawaran baik dari sang presiden. Dalang dibalik semua rencana ini ternyata adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Pria licik itu yakin tidak akan ada yang mengajak Chen bergabung setelah melihat namanya berada di peringkat paling bawah. Rencananya sederhana. Jika Chen bahkan gagal lolos membentuk tim, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkan tim Presiden Ting. Beberapa jam sebelumnya, hampir seluruh siswa di kelas berebut memohon kepada Presiden Ting agar diizinkan bergabung dengan timnya. Mereka berusaha mati-matian mengambil hatinya, tetapi ada satu orang yang tidak melakukan hal itu. Dengan tegas, Ting menghentikan mereka dan mengatakan bahwa timnya hanya bisa menerima satu anggota lagi. Kembali ke masa sekarang, seluruh siswa akhirnya berhasil membentuk tim masing-masing. Menyisakan hanya penghuni asrama dengan peringkat terburuk. Long menjelaskan bahwa mereka sudah mencoba mengajak semua orang, tetapi tidak ada satupun yang mau bergabung. Karena saat ini mereka hanya memiliki 4 anggota, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kelulusan. Dia juga mengeluhkan betapa mencurigakannya perubahan peringkat Chen ke posisi paling bawah hingga membuat mereka nyaris kehilangan hak untuk ikut ujian. Apalagi aturan mengharuskan setiap tim memiliki setidaknya satu siswa kelas E tingkat tinggi, sehingga semuanya terasa seperti jebakan yang memang sengaja ditujukan kepada mereka. Padahal ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan bagi para siswa untuk menunjukkan bakat mereka dan dilirik oleh guild tingkat tinggi. Dalam ujian akhir, jumlah anggota tim menentukan banyaknya monster yang akan dihadapi sehingga memiliki anggota lebih banyak tidak memberikan keuntungan. Karena itulah tidak ada yang mau membawa siswa lemah sebab mereka hanya dianggap sebagai beban tambahan. Yang lebih buruk lagi, 3 siswa dengan peringkat terbawah berasal dari asrama yang sama, membuat mereka benar-benar dikucilkan.
Tepat pada saat itu, seorang siswa memanggil Zuo dan mengatakan bahwa tim mereka hanya kekurangan satu orang. Dia terus membujuknya sambil berkata bahwa Zuo pasti tidak ingin gagal dalam ujian kelulusan, hanya karena tetap bersama teman-teman sekamarnya yang lemah. Chen segera menyadari bahwa jika keadaan ini terus berlanjut kemungkinan besar, mereka semua akan tersingkir bahkan sebelum sempat mengikuti ujian. Namun, sang ketua asrama langsung menolak tawaran tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan teman-teman sekamarnya. Hal itu membuat kelompok tadi pergi dengan kesal, tetapi sebelum pergi Zuo tetap mengingatkan mereka agar tidak meremehkan orang lain. Kini mereka hanya membutuhkan satu anggota lagi, tetapi tetap tidak ada yang bersedia bergabung. Sementara itu, Chen menatap ke arah sang direktur dan mulai menyadari sesuatu. Melihat direktur itu memiliki nama keluarga yang sama dengan Presiden Dewan Siswa, serta berbagai cara licik yang digunakan, Chen mulai bertanya-tanya apakah Gong Xuan benar-benar menganggap dirinya sebagai ancaman sebesar itu. Meski begitu, dia tidak kehilangan harapan. Chen bersumpah akan tetap mengikuti ujian, lalu mengaktifkan kemampuan petirnya. Aksi itu langsung membuat para pengawas yang bertugas terkejut melihat ledakan kekuatan tersebut. Bahkan teman-teman satu asramanya pun mulai kebingungan melihat apa yang sedang terjadi. Chen teringat bahwa semua Akademi Awakener memiliki tradisi khusus, demi menciptakan persaingan setiap siswa bebas menantang siapapun kapan saja. Walaupun terlihat seperti pamer kekuatan, cara itu memang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan pengakuan. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang biasanya akan memilih menolak tantangan. Namun Chen tahu bahwa Presiden Dewan Siswa tidak mungkin mundur. Jadi selama dia berhasil mengalahkan si pirang itu, semua orang pasti akan berebut ingin satu tim dengannya. Namun tepat saat itu, seorang gadis muncul di depan pintu dan memanggil Chen, lalu bertanya apakah timnya masih membutuhkan satu anggota. Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya juga ingin mengikuti ujian kelulusan tahun ini. Wakil ketua itu menambahkan bahwa dia sudah mencapai peringkat D sejak masih duduk di sekolah menengah, sehingga tidak akan mengecewakan mereka. Teman-teman satu asrama Chen langsung heboh, penasaran bagaimana dia bisa mengajak gadis secantik itu bergabung dengan tim mereka. Chen dan Ting sama-sama terlihat kebingungan, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, sang direktur sampai hampir tersedak air minumnya. Para siswa mulai bergosip dan bertanya-tanya mengapa seorang siswa pertukaran justru ingin bergabung dengan tim berperingkat paling rendah. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya, tetapi beredar rumor bahwa gadis itu berasal dari Saint Kingdom. Direktur hampir kehilangan kesabaran dan langsung mengatakan bahwa siswa pertukaran tidak diperbolehkan mengikuti ujian kelulusan akademi. Dia melanjutkan bahwa Ling belum pernah mengikuti ujian peringkat di akademi ini maupun membuktikan peringkatnya sehingga tidak memenuhi aturan. Tiba-tiba saja, kepala akademi muncul dan mengatakan bahwa ucapan sang direktur memang benar. Melihat kemunculan pria tua itu, Gong Xuan hampir terkena serangan jantung karena terkejut. Namun kemudian kepala akademi bertanya mengapa Ling ingin mengikuti ujian itu, padahal dia hanya akan berada di akademi tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu, Chen dibuat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana kepala akademi bisa muncul begitu saja, padahal beliau adalah pengguna kelas warrior. Pria tua itu menjelaskan bahwa tidak akan adil bagi peserta lain jika Ling ikut serta dalam ujian, dan Ling pun menerima alasan tersebut dengan tenang. Chen mulai berkeringat ketika menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu mengetahui peringkat kedua orang itu. Namun kepala akademi kemudian mengubah nada bicaranya dan menjelaskan bahwa tujuan didirikannya akademi ini adalah untuk menyediakan lingkungan belajar bagi para awakener agar mereka dapat meraih pencapaian besar dalam hidup. Walaupun ujian kelulusan merupakan sebuah tradisi, ujian itu juga menjadi salah satu momen terpenting dalam kehidupan setiap siswa. Mendengar pertanyaan itu, sang direktur langsung berkeringat dingin dan mulai bertanya-tanya apakah perbuatannya akhirnya terbongkar. Dia bahkan curiga kepala akademi melakukan semua ini hanya demi membela Chen. Menyadari bahwa persoalan ini tidak layak diperpanjang, dia akhirnya memutuskan untuk mengalah. Dalam hati, dia meyakinkan dirinya bahwa tim yang berisi para siswa terkuat tetap akan memenangkan ujian dengan mudah. Direktur itu lalu membungkuk kepada kepala akademi dan meminta maaf sambil mengakui bahwa mereka telah mengabaikan kemungkinan sistem tersebut menghalangi sebagian siswa untuk mendapatkan kesempatan berkembang. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa tim dengan peringkat rendah maupun kelompok yang beranggotakan kurang dari 5 orang kini tetap diperbolehkan mengikuti ujian demi menjaga keadilan.
Mendengar keputusan itu, keempat penghuni asrama akhirnya resmi membentuk tim mereka. Mereka pun merayakannya dengan gembira, karena kini akhirnya bisa mengikuti ujian kelulusan. Sementara itu, kepala akademi yang duduk di belakang diam-diam berkata kepada Ling bahwa gadis itu tampaknya terlalu tertarik pada Chen. Di satu sisi, Presiden Dewan Siswa memimpin tim yang berisi para siswa terkuat. Di sisi lain, Chen memimpin tim yang justru terdiri dari 3 siswa terlemah. Tak lama kemudian, petugas mengumumkan bahwa seluruh kapten tim kini dapat memilih Devil Cave yang ingin mereka masuki. Tepat saat itu, tablet milik petugas berbunyi. Suara notifikasi itu membuatnya terkejut, karena salah satu kapten ternyata sudah lebih dulu menentukan pilihannya. Semua orang langsung gempar ketika melihat Devil Cave yang dipilih Chen. Teman-teman satu asramanya juga panik dan buru-buru memintanya mengubah pilihan, sambil bertanya apakah dia benar-benar paham dengan keputusan yang baru saja dibuatnya. Namun Chen tetap terdiam sambil terus menatap layar di depannya. Mengalahkan Monster Lord dan menyelesaikan dungeon dalam waktu singkat juga akan memberikan poin tambahan. Selain itu, tingkat kesulitan dungeon akan menjadi pengali bagi total poin yang diperoleh. Dungeon peringkat F mampu memberikan hingga 75 poin. Sedangkan dungeon peringkat E dapat memberikan maksimal 100 poin. Tim dengan perolehan poin tertinggi akan direkrut oleh Imperial Guild. Sementara peserta dengan nilai individu tertinggi akan memperoleh hadiah sebesar 1 juta yuan. Kembali ke ruang pemilihan, para siswa membicarakan bahwa rekor tertinggi sepanjang sejarah adalah 90 poin yang pernah diraih oleh pemimpin Imperial Guild saat ini. Bahkan untuk menaklukkan dungeon peringkat E saja, dibutuhkan setidaknya 3 petarung peringkat D yang andal. Karena itu, banyak yang percaya tim Ting tahun ini mungkin mampu memecahkan rekor tersebut. Tak lama kemudian, layar kembali berbunyi dan mengumumkan bahwa ada tim lain yang telah memilih Devil Cave. Petugas itu langsung terkejut ketika melihat pilihan tersebut. Ternyata Chen memilih dungeon peringkat D. Padahal belum pernah ada satupun tim yang berhasil menaklukkan dungeon peringkat D. Karena itulah semua orang mulai bertanya-tanya apakah telah terjadi kesalahan. Long bahkan bertanya kepada Chen apakah kepalanya terbentur saat tidur. Sementara sang ketua asrama benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si kutu buku itu pun mencoba menyadarkan Chen. Namun Chen menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan keputusan ini dengan sangat matang. Tak lama kemudian, sistem kembali berbunyi saat Presiden Dewan Siswa juga memilih dungeon peringkat D. Rekan-rekan satu tim, Ting langsung menerima keputusan pemimpin mereka, sehingga pilihan itu resmi dikonfirmasi. Seluruh kelas kembali dibuat heboh oleh pengumuman tersebut. Sementara tim Ting berusaha bersikap seolah itu bukan hal yang istimewa. Gadis pirang bergaya gothic itu pun mengejek Chen karena dianggap hanya berpura-pura terlihat hebat. Dia juga menganggap Chen sengaja mencari perhatian. Pria botak itu menambahkan bahwa rekan-rekan setim Chen yang lemah pasti tidak akan menyetujui pilihan tersebut, dan tim mereka akan segera bubar. Long memperhatikan wajah Chen dengan saksama dan menyadari bahwa sahabatnya benar-benar serius. Setelah mengambil keputusan si kutu buku itu, akhirnya menekan tombol konfirmasi dan memutuskan untuk mempercayai sahabatnya. Yuo juga menekan tombol hijau untuk memilih dungeon tersebut karena merasa dirinya sudah tidak punya apapun lagi untuk dipertaruhkan. Ketua asrama kesal karena 2 temannya sudah lebih dulu mengambil keputusan darinya. Dia pun akhirnya ikut menekan tombol konfirmasi. Dengan begitu, sistem secara resmi menyatakan tim mereka lolos sebagai peserta ujian. Chen lalu menatap satu persatu teman-teman satu asramanya. Dia meminta maaf dan mengaku memilih dungeon itu karena ingin menjadi peraih nilai tertinggi. Namun dia juga sadar bahwa tanpa sengaja telah menyeret mereka untuk mengejar mimpinya. Mendengar ucapan itu, Presiden Ting tiba-tiba berdiri dan menyatakan bahwa posisi teratas hanya menjadi miliknya seorang. Ting melepaskan aura yang menekan sambil berkata bahwa hanya boleh ada 1 siswa terkuat di seluruh akademi. Ling yang berdiri di belakang tampak terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Ting menunjukkan emosi sekuat itu. Sejak saat itu, persaingan antara mereka berdua pun menjadi terang-terangan. Kepala akademi justru merasa bangga melihat para siswanya memiliki keberanian sebesar itu. Namun Ling tetap merasa cemas karena Chen memilih dungeon peringkat D, yang bahkan tidak bisa ditaklukkan sendirian oleh seorang petarung peringkat C. Meskipun dungeon peringkat D dapat memberikan hingga 150 poin, tingkat kesulitannya benar-benar sangat tinggi. Belum lagi kemampuan rekan-rekan setim Chen sama sekali tidak cocok untuk menghadapi tantangan tersebut. Kepala akademi kemudian menambahkan bahwa waktu yang mereka miliki hanya tersisa sekitar 1 bulan.
Dan mustahil bagi mereka berkembang cukup jauh hanya dalam waktu sesingkat itu. Walaupun begitu, dia tetap berharap yang terbaik bagi mereka. 2 minggu kemudian, suasana berpindah ke tempat latihan, tempat semua anggota tim tergeletak kelelahan di atas tanah. Long bertanya mengapa mereka harus menjalani latihan fisik, sementara tim lain berlatih menggunakan simulasi. Chen terus memaksa mereka menjalani berbagai latihan berat hingga membuat semuanya hampir putus asa. Chen kemudian menjelaskan bahwa latihan simulasi sebenarnya tidak banyak membantu. Karena saat seseorang memasuki Devil Cave untuk pertama kalinya pikirannya akan kosong, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanyalah insting. Itulah sebabnya semua latihan ini ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik, agar mereka dapat bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih baik. Menurut Chen, latihan terbaik sebenarnya adalah memasuki dungeon sungguhan dan memperoleh pengalaman secara langsung. Sayangnya, rakyat biasa seperti mereka hanya bisa memimpikannya. Kesempatan seperti itu hanya diberikan kepada kalangan elit yang sejak awal memang tidak pernah hidup sebagai orang biasa. Mereka memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang harus dikejar oleh rakyat biasa sepanjang hidup mereka. Namun belum tentu bisa mereka dapatkan. Mendengar itu, ketua asrama bertanya apa yang seharusnya dilakukan orang biasa dalam keadaan seperti ini. Chen lalu mengungkapkan rencananya. Jika mereka berhasil masuk ke Imperial Guild, mereka bisa mengubah seluruh sistem yang ada. Karena ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan untuk benar-benar melampaui para elit. Dan itulah impian yang selama ini ingin diwujudkannya. Chen bersumpah akan melakukan apapun demi menepati janjinya dan memastikan mereka memenangkan ujian tersebut. Saat waktu yang tersisa menuju ujian kelulusan tinggal setengah bulan lagi setiap malam, Chen terus mengasah kemampuannya di dalam Menara Void. Mengalahkan singa Phantom bukanlah tugas yang mudah. Namun sekeras apapun monster itu menghajarnya, Chen tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyerah. 5 hari sebelum ujian dimulai, teman-teman satu asramanya juga terus berlatih sekuat tenaga. Sementara itu, latihan Chen sudah berada di level yang benar-benar berbeda. Intensitasnya bahkan membuat latihan paling ekstrem sekalipun terlihat seperti pemanasan. Ketika waktu yang tersisa tinggal 2 hari, rivalnya pun terlihat tidak kalah serius menjalani latihan. Dengan darah yang mengalir di wajahnya, Chen belum pernah terlihat sesiaga ini untuk meraih kemenangan. Seekor drone kecil melayang mengikuti setiap peserta untuk bertindak sebagai pemandu mereka. Setelah seluruh peserta mengenakan gelang khusus di pergelangan tangan mereka, ujian kelulusan pun resmi dimulai. Sementara itu, di area akademi, kepala akademi menyambut Gong Lin dengan hangat. Pria berwajah tegas itu adalah ayah Presiden Ting, sekaligus salah satu pendiri Imperial Guild. Para siswa tidak bisa berhenti memandangnya. Mereka menatap salah satu pemimpin Imperial Guild itu dengan penuh kekaguman. Rasa penasaran mereka semakin memuncak ketika melihat kepala akademi dan salah satu pendiri guild itu menyambut kedatangan sebuah limusin putih yang elegan. Seorang pria berambut merah bernama Carl Cavendish kemudian turun dari kendaraan itu dengan langkah tenang, membuat para siswa langsung heboh. Tokoh sebesar dirinya hampir tidak pernah muncul di tempat seperti akademi ini. Tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di sebuah ruang VIP. Sang direktur melaporkan kepada para tamu kehormatan bahwa ada 23 tim yang memilih Demon Lair peringkat F, beberapa tim memilih peringkat E, dan hanya 2 tim yang berani memasuki Demon Lair peringkat D. Sekretaris Aliansi, Segrid, tampak benar-benar terkejut karena para siswa berani mengambil keputusan senekat itu. Bahkan tim peringkat D sekalipun biasanya akan melakukan persiapan matang sebelum menantang Demon Lair peringkat D. Dia pun mempertanyakan apakah pihak akademi benar-benar telah mempertimbangkan keselamatan para siswa. Menanggapi kekhawatiran itu, sang direktur menjelaskan dengan tenang bahwa seluruh peserta sudah memahami risiko yang mereka ambil. Dia juga menegaskan bahwa para awakener yang sama sekali belum memiliki pengalaman bertarung sungguhan. Biasanya bahkan akan kesulitan menghadapi monster peringkat F sekalipun. Namun ancaman terbesar sebenarnya berasal dari bos di dalam Demon Lair. Karena kekuatannya jauh melampaui monster-monster biasa yang ada di dalamnya. Banyak tim akhirnya gagal di penghujung ujian karena tidak mampu mengalahkan monster bos tersebut. Keadaan di Demon Lair peringkat E bahkan jauh lebih berbahaya. Monster paling lemah di sana saja memiliki kekuatan setara bos peringkat F. Kenyataan pahit itu biasanya baru disadari para siswa setelah mengalaminya sendiri. Karena itu, Sekretaris Aliansi bertanya, apakah ada langkah pengamanan jika situasi menjadi berbahaya? Untuk itu, seorang petarung dari Imperial Guild ditempatkan di luar setiap Demon Lair. Selain itu, gelang yang dikenakan setiap siswa juga memiliki fungsi khusus.
Gelang tersebut dapat langsung memindahkan mereka keluar apabila memilih menyerah atau saat nyawa mereka benar-benar berada dalam bahaya. Meski mendengar penjelasan itu, wanita tersebut masih meragukan ada siswa yang cukup berbakat untuk menaklukkan Demon Lair peringkat D. Dalam hati, dia bertanya-tanya berapa lama kedua tim itu mampu bertahan. Sebaliknya, sang direktur justru yakin bahwa para siswa peringkat E yang suka membuat masalah itu akan segera keluar sambil menangis. Berpindah ke Demon Lair peringkat D yang dipenuhi pepohonan raksasa yang diselimuti lapisan es tebal, teman-teman satu tim Chen tampak ketakutan. Siapapun pasti akan merasakan hal yang sama setelah melihat monster mengerikan yang bentuknya seperti perpaduan kelelawar dan monyet. Chen segera memperingatkan rekan-rekannya bahwa monster itu dapat menerkam targetnya dalam sekejap mata, jadi mereka harus tetap waspada. Benar saja, sesaat kemudian segerombolan Ghost Monkey Bat langsung menyambar ke arah mereka. Di luar dugaan, keempat pemuda itu berhasil menghindari serangan monster tersebut, meski dengan gerakan yang masih canggung. Berkat latihan kecepatan dan serangan kilat yang selama ini mereka jalani. Saat mereka masih merasa lega karena berhasil menghindari serangan monster peringkat D mereka, justru menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Chen berdiri dengan tenang sambil menggenggam pedang petir, dikelilingi tubuh para monster yang sudah tergeletak tak bernyawa di kakinya. Dia memerintahkan teman-temannya untuk fokus melindungi diri sendiri karena kekuatan mereka masih belum cukup. Sedangkan sisanya biar dia yang mengurus. Tak lama kemudian, seekor Ghost Monkey Bat kembali menerjang mereka dengan kecepatan supersonik, tetapi mereka nyaris berhasil menghindari serangan itu tepat pada detik terakhir. Saat itulah Shang Tzu menyadari bahwa seluruh latihan refleks dan kecepatan ledakan yang diberikan Chen memang bertujuan agar mereka bisa bertahan hidup melawan monster seperti ini. Monster-monster itu terus menerjangnya secara bergelombang. Ketua asrama bergumam dalam hati. Selama ini dia hanya mendengar dari Malong bahwa Chen sangat kuat, tetapi baru kali ini dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Sebaliknya, dia lebih tampak seperti prajurit veteran yang telah melewati banyak medan perang. Sementara pembantaian itu terus berlanjut, mantan raja asrama itu mulai merasakan rasa iri terhadap kemampuan dan reputasi Chen yang terus meningkat. Tiba-tiba, seekor monster lain muncul dari belakang kelompok mereka. Dia nyaris tidak berhasil menahan serangan monster itu. Dengan kedua tangan yang diselimuti api, dia mencengkeram kaki monster tersebut. Bagaimanapun, bukan hanya masa depan Chen yang dipertaruhkan dalam ujian kelulusan ini. Ketiga rekannya menatapnya dengan terkejut melihat tekadnya yang tiba-tiba berubah. Terinspirasi oleh semangat sang ketua asrama, Xiang Zuo segera melantunkan mantra Flora, Vine Lock. Mantra itu berhasil membelit tubuh Ghost Monkey Bat untuk sesaat. Namun, monster itu langsung melepaskan diri dan bahkan sempat menendang Zuo hingga terpental. Malong kemudian mengaktifkan mantra awannya, Frostbite Breeze. Tetapi serangan itu hanya mampu sedikit memperlambat pergerakan monster tersebut. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggabungkan seluruh serangan yang dimiliki. Berkat kerja sama mereka, monster itu akhirnya berhasil ditahan sesaat. Mereka pun berteriak kepada ketua asrama agar segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyiapkan Converged Burst Flame Bullet. Serangan itu mengenai sasaran secara langsung. Namun hasilnya hanya membakar sedikit bulu di tubuh monster tersebut. Dia terus menembakkan beberapa Burst Flame Bullet lagi ke arah monster itu. Sayangnya, tidak ada satupun yang mampu menjatuhkannya. Sementara itu, Xiang Zuo dan Malong sudah berada di ambang batas kemampuan mereka. Saat asap menghilang, yang tersisa hanyalah kerangka hangus. Drone pun mengumumkan bahwa mereka berhasil mengalahkan Ghost Monkey Bat peringkat D. Ketiganya langsung roboh ke tanah karena kelelahan. Meski begitu, mereka sangat gembira karena berhasil mengalahkan monster peringkat D dengan kemampuan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Chen menghampiri mereka dengan sedikit rasa terkejut. Mereka langsung bertanya apakah Chen melihat keberhasilan mereka. Monster itu juga menjatuhkan satu tulang jari sebagai hadiah setelah dikalahkan. Zuo bahkan dengan santai mengaku bahwa mengalahkan monster itu ternyata sangat mudah. Melihat tayangan itu, Direktur Gong hampir tidak percaya bahwa para siswa yang sama sekali tidak memiliki pengalaman tempur nyata mampu bertahan sejauh ini. Padahal mereka baru saja mengalahkan ancaman peringkat D yang jauh melampaui kemampuan mereka. Sementara itu, para staf lainnya hanya memilih diam. Dalam hati, dia merasa aura yang dimiliki Chen sangat mengingatkannya pada seorang teman lama. Wakil ketua Cavendish pun menyebut nama Chen dan memutuskan untuk mengingatnya. Hal itu langsung membuat ayah Presiden Ting merasa waspada.
Begitu pula dengan sang direktur yang ikut terkejut. Direktur Gong segera mengalihkan perhatian semua orang ke tim Presiden Dewan Siswa yang sedang menjelajahi Demon Lair peringkat D lainnya agar perhatian tidak terus tertuju pada Chen. Dia menjelaskan bahwa tim tersebut sudah mencapai bagian tengah dungeon. Asisten ketua kemudian memuji kerja sama mereka yang sangat rapi, bahkan menyamakannya dengan efisiensi tim raid dari guild profesional. Komentar itu membuat ketua Carl tersenyum. Menurutnya, kualitas lulusan tahun ini memang jauh lebih luar biasa dibanding angkatan sebelumnya. Namun Direktur Gong hanya bergumam pelan bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan tontonan paling menarik masih belum diperlihatkan. Sementara itu, di dalam Demon Lair peringkat D yang dipenuhi tanaman merambat beracun, tim Presiden Ting diserang monster, jamur beracun penghasil miasma yang bermunculan dari segala arah. Seorang gadis memetik gitarnya, lalu memainkan Elegy of Decay. Sementara seorang Star Mage menghubungkan seluruh monster jamur itu dengan sihir bintangnya. Menggunakan kemampuan tarik-menariknya untuk menciptakan serangan gabungan yang sempurna. Setelah itu, dia memanggil sang kapten dan Presiden Ting langsung menerjang maju dengan pedang di tangan untuk mengakhiri pertarungan. Hanya dengan satu tebasan cepat, seluruh monster jamur langsung meledak ketika Presiden Ting mengeluarkan jurus Blazing Sky Saver dengan presisi yang luar biasa. Rekan-rekannya menyadari bahwa monster dalam ujian akademi ini sama persis dengan yang pernah mereka hadapi saat latihan sebelumnya. Karena sudah sangat mengenalnya, mereka mampu mengatasinya tanpa kesulitan berarti. Mereka memang sudah menduga bahwa ujian kelulusan telah dipersiapkan oleh pihak akademi karena memiliki dukungan yang kuat akan membuat jalan hidup seseorang jauh lebih mudah. Dengan keyakinan itu, mereka bahkan mulai merayakan kemenangan lebih awal karena yakin akan merebut posisi juara tahun ini tanpa tantangan berarti. Sementara itu, di lantai terakhir, Cloud Forest keempat pemuda itu terkejut karena berhasil bertahan sejauh ini hingga akhirnya mencapai Lair Lord. Sang Raja Asrama langsung berkeringat dingin hanya dengan membayangkan kekuatan monster itu. Satu tamparan saja rasanya sudah cukup untuk mengirimnya ke alam baka. Seolah merasakan kehadiran mereka, monster itu perlahan mengalihkan pandangannya ke anggota tim yang paling lemah. Malong langsung panik, dan teriakannya saja sudah cukup untuk memancing perhatian monster itu. Keempat pemuda itu langsung berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Chen justru menerjang maju tanpa ragu. Dia melompat dan menghantam wajah raksasa monster itu dengan tendangan keras. Lalu tanpa memberi kesempatan bernapas dia melancarkan rentetan serangan, tanpa henti hingga tubuh monster itu terpental sana-kemari. Pemandangan brutal itu membuat seluruh anggota timnya hanya bisa terpaku karena kagum. Meski begitu, Chen justru merasa kesal karena bahkan monster peringkat D sudah tidak lagi memberinya pengalaman yang berarti. Bahkan hadiah yang dijatuhkan monster itu juga sangat mengecewakan. Tiba-tiba, dia mendengar teman-temannya berteriak kegirangan karena menemukan batu mana berukuran raksasa. Rupanya Ghost Ape itu telah mengumpulkan harta tersebut dan menyembunyikannya di dalam batang pohon yang berlubang. Melihat harta tak terduga itu, teman-temannya langsung tergoda dan tanpa pikir panjang mengulurkan tangan untuk mengambil kristal tersebut. Chen segera berteriak memperingatkan mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Begitu tangan mereka menyentuh batu mana itu, cahaya yang sangat menyilaukan langsung meledak ke segala arah. Hanya dalam hitungan detik, seluruh area langsung tertutup lapisan es. Xiang Zuzuo, Malong, beserta drone pengawas langsung membeku akibat ledakan es tersebut. Di ruang VIP, siaran langsung tiba-tiba terputus. Direktur yang licik itu tersenyum tipis seolah memang sudah menunggu hasil seperti ini. Menurutnya, monster tingkat tinggi memang gemar memasang jebakan dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum Chen beserta tim amatirnya terperangkap. Wakil Ketua Cavendish tampak tidak senang karena jelas mengkhawatirkan keselamatan para siswa. Sementara itu, sang direktur berpura-pura menyesali kegagalan Chen dan berkata bahwa mereka tidak punya pilihan selain segera mengevakuasi tim tersebut. Namun kepala akademi tidak sependapat dengan usulan itu. Karena gelang yang dikenakan para siswa akan aktif secara otomatis jika tanda-tanda vital mereka berada dalam kondisi berbahaya, sementara hingga kini tidak ada satupun dari mereka yang memilih menyerah. Menurutnya, hanya para peserta sendirilah yang berhak memutuskan kapan mereka ingin mengakhiri ujian. Kembali ke dalam dungeon, Malong menggigil hebat diterpa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, Malong mendengar tawa yang membuat bulu kuduknya meremang. Dia melihat sesosok monster es berbentuk kerangka yang menatapnya tajam seolah menembus sampai ke dalam jiwanya. Saat itu juga dia menyadari bahwa monster tersebut adalah penguasa Demon Lair ini.
Dia teringat pernah membaca tentang monster itu di Monster Compendium. Dia juga teringat bahwa makhluk yang gemar menyiksa mangsanya hingga mati itu dikenal dengan nama Bone King of Remains. Malong langsung sadar bahwa ledakan es tadi hanyalah jebakan. Tanpa berpikir panjang dia berbalik dan melarikan diri, karena dia tahu mustahil menghadapi Lord Monster peringkat Qi itu seorang diri. Meski begitu, dia tetap berusaha berlari menuju Chen untuk membebaskannya. Namun sebelum sempat mencapainya, serangan es menghantam kakinya. Sehingga dia sama sekali tidak berhasil mencapai Chen tepat waktu. Bone King hanya tertawa melihat penderitaan Long. Sementara itu, gelang di tangannya mengirimkan peringatan bahwa kakinya telah tertembus sepenuhnya, lalu menawarkan pilihan untuk mengundurkan diri dari ujian. Namun Long sama sekali tidak menyerah. Dia tetap berusaha mencairkan es yang membekukan Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya harapan. Di saat yang sama, pecahan es lain kembali menembus lengannya. Serangan itu membuat usahanya membebaskan Chen kembali gagal, meski sudah berjuang mati-matian. Bone King menikmati penderitaan panjang itu sambil menyaksikan. Long menahan rasa sakit yang luar biasa, sementara gelangnya kembali mengeluarkan peringatan tentang luka yang semakin parah. Sistem mendeteksi, lengannya juga telah tertembus dan detak jantungnya mencapai tingkat berbahaya, lalu sekali lagi menawarkan pilihan untuk mengakhiri ujian. Namun bukannya menyerah, Long justru teringat pada masa lalunya. Sepanjang hidup, dia selalu lari setiap kali menghadapi kesulitan. Dan kebiasaan itu selalu membuatnya tertinggal tanpa terkecuali. Dia teringat bagaimana dirinya diabaikan, dirundung, dan ditertawakan orang lain. Padahal dia dan teman-temannya sudah berjuang sejauh ini untuk mencapai titik sekarang. Dia sadar inilah kesempatan terakhir mereka untuk mengubah nasib. Karena itu, dia mengumpulkan sisa tenaganya, lalu bangkit berdiri dan akhirnya berhasil membebaskan Chen. Long tetap berdiri tegak ketika Bone King menghujaninya dengan rentetan tombak es tanpa henti. Tepat saat serangan itu hampir mengenainya. Long mengeluarkan raungan keras. Dan pada saat itulah Chen akhirnya membuka matanya. Chen segera melesat maju dan membawa Long menjauh dari bahaya dalam sekejap. Pelarian mendadak itu membuat Bone King benar-benar terkejut. Sementara Long baru menyadari bahwa pada akhirnya Chen sebenarnya mampu menghancurkan penjara es itu dengan kekuatannya sendiri. Chen berterima kasih karena Long sudah berusaha menyelamatkannya, lalu segera menanyakan kondisinya dengan penuh perhatian. Long menjawab bahwa pendarahannya sudah berhenti, jadi untuk sementara nyawanya tidak dalam bahaya. Dia lalu memberitahu Chen bahwa musuh mereka adalah Lord peringkat Qi bertype Cloud bernama Bone King, monster yang sangat berbahaya. Dia juga mengingatkan agar mereka tidak sampai membeku lagi jika masih ingin memiliki sedikit peluang untuk menang. Saat mereka menoleh kembali, Long langsung terkejut karena monster itu bersiap menjatuhkan bom es raksasa ke arah mereka. Sesaat kemudian, serangan itu menghantam dan menutupi seluruh area dengan cahaya putih yang menyilaukan. Bone King pun mulai tertawa puas. Namun tawanya langsung terhenti ketika menyadari bahwa mereka berdua masih berdiri dengan selamat. Chen segera berganti ke kelas Doom Flame King dan mengaktifkan Cloud Warrior Frost Body yang membuatnya kebal sepenuhnya terhadap serangan berelemen dingin. Melihat itu, Bone King menjerit ketakutan. Bahkan Long sendiri kebingungan melihat temannya yang seharusnya merupakan seorang Vault Assassin kini berubah menjadi seorang Cloud Warrior. Chen hanya meminta maaf karena telah salah memperhitungkan situasi sebelumnya. Dia mengakui bahwa kesalahannya telah menyeret teman-temannya ke dalam pertarungan yang sangat berbahaya. Melihat semua itu, rahang Long sampai ternganga lebar. Biasanya, setiap Awakener hanya terlahir dengan satu kelas yang bisa mereka kuasai. Namun ada kemungkinan yang sangat langka seseorang bisa membangkitkan dua kelas sekaligus. Jumlah dual classer sangat sedikit hingga bisa dihitung dengan jari, sehingga mereka menjadi incaran setiap guild besar. Meski begitu, bukan itu yang paling mengejutkannya. Karena dia baru sadar bahwa Chen tidak hanya menggunakan satu kelas. Bahkan bukan hanya dua kelas. Kekuatan fisiknya yang luar biasa membuat tubuhnya melesat dari tanah bak roket. Senyum angkuh Bone King langsung lenyap saat merasakan aura membunuh dari Chen. Melihat kerangka Bone King yang telah hancur berkeping-keping, Long masih terpaku karena Chen baru saja mengalahkan Lair Lord peringkat Qi hanya dengan satu serangan. Argyle kemudian mengingatkannya bahwa teman-teman mereka masih membeku di dalam es, hingga Malong langsung tersadar. Dia baru sadar telah melupakan teman-temannya selama pertarungan melawan bos, lalu segera berlari untuk membebaskan mereka sebelum terlambat. Setelah Long pergi, Chen menyadari bahwa kini dia memiliki pilihan untuk melahap Frost Lich King.
Dan kebetulan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dari sana dia berhasil memperoleh kelas Cloud Mage. Berkat serangan Arctic Nova, milik bos yang sebelumnya membutakan seluruh drone di area itu, tak seorang pun mengetahui kemampuan rahasianya. Kelas Lightning Assassin miliknya juga ikut naik level, yang memberinya 1 bintang tambahan untuk meningkatkan salah satu statistiknya. Sementara itu, cerita berpindah ke dungeon peringkat di Gloomvine Grotto. Bahkan penyihir yang menahan pergerakan monster dengan rantai sihir sudah hampir kehabisan tenaga. Sementara panah petir milik sang pemanah nyaris tidak memberikan kerusakan berarti kepada Lair Lord. Mereka terus dihantam dan dipermainkan tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Pengalaman memalukan itu membuat mereka mulai mempertanyakan apakah latihan simulasi selama ini benar-benar ada gunanya. Karena belum pernah menghadapi musuh sekuat ini, sang penyihir pun sadar bahwa satu-satunya harapan mereka hanyalah ketua OSIS. Dia mengumpulkan kekuatan untuk jurus pamungkasnya sambil menerima berbagai buff dari para penyihir pendukung. Begitu energinya terkumpul, dia langsung menerjang bos dengan pedang apinya. Pedang itu menembus inti tubuh sang bos hingga menembus keluar, lalu memicu badai kobaran api yang melelehkan tubuh monster itu dari dalam. Melihat kemenangan itu, seluruh rekannya langsung bersorak seolah sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda baru. Mereka pun keluar dari dungeon sambil membayangkan nama timnya berada di puncak peringkat. Tak lama kemudian, mereka melewati lorong yang dipenuhi para siswa yang sudah menyerah dan diteleportasi keluar lebih dulu. Sebagian besar dari mereka masih tampak sangat trauma, karena belum bisa melupakan pengalaman mengerikan saat pertama kali menghadapi para monster. Saat itu, salah satu anak buah ketua OSIS melihat Chen dan timnya sedang duduk di sisi lorong. Melihat kondisi mereka yang tampak kelelahan, dia langsung menyimpulkan bahwa mereka pasti gagal begitu memasuki dungeon. Dengan senyum mengejek, anak buah itu segera menghampiri mereka. Dia mulai mengolok-olok Chen yang dianggap gagal total setelah sebelumnya begitu percaya diri. Anak buah itu terus mencibir, tetapi segera dihentikan oleh atasannya. Karena wakil ketua World Guild Alliance sedang berjalan mendekat. Pria elegan itu bertepuk tangan perlahan sambil memberikan ucapan selamat kepada para siswa atas penampilan luar biasa mereka. Saat dirinya semakin mendekat, Ketua OSIS tetap memasang wajah tenang, sementara para bawahannya nyaris gemetar karena bisa berdiri di hadapan salah satu tokoh terkuat di dunia. Dengan penuh percaya diri, Ketua OSIS Ting mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Namun Tuan Cavendish sama sekali mengabaikan uluran tangan itu dan langsung berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Penghinaan terang-terangan itu membuat harga diri Ketua OSIS seolah hancur berkeping-keping. Yang lebih menyakitkan lagi, wakil ketua justru memuji rivalnya sebagai legenda sejati. Sambil menepuk bahu Chen, dia mengumumkan dengan suara lantang bahwa Chen berhasil menaklukkan dungeon peringkat D hanya dalam waktu 20 menit. Bahkan tim profesional di guild miliknya sendiri belum pernah mencatat rekor seperti itu. Mendengar hal tersebut, ketua OSIS beserta anak buahnya langsung terdiam tanpa kata. Mereka sama sekali tidak bisa memahami bagaimana 4 siswa yang dianggap paling lemah mampu mengalahkan tim mereka yang beranggotakan 10 orang sekaligus menaklukkan dungeon peringkat D lebih cepat. Sementara itu, Chen tetap tenang tanpa menunjukkan sedikit pun reaksi. Baginya pujian dari orang terkuat di negara ini tidak berarti apa-apa. Meski begitu, dia penasaran mengapa sosok sepenting itu datang langsung ke akademi. Tak lama kemudian, Carl Cavendish dengan tenang mengatakan bahwa dia akan mengingat nama Chen baik-baik. Setelah itu, dia menoleh kepada Gong Lin, orang yang mengundangnya datang ke akademi, lalu berkata bahwa putranya juga memiliki bakat yang cukup baik. Namun pujian itu terdengar begitu datar dan sekadar basa-basi. Ucapan tersebut justru meninggalkan rasa pahit di hati ayah dan anak itu. Setelah menyampaikan semuanya, wakil ketua pun mengatakan bahwa sudah waktunya dia pergi. Melihat situasi itu, sang direktur segera maju untuk mencairkan suasana. Dia mengumumkan hasil akhir bahwa kedua tim teratas memperoleh nilai yang sama. Karena itu, keduanya berhak menerima undangan resmi untuk bergabung dengan Imperial Guild. Kabar tersebut terdengar seperti anugerah bagi teman-teman sekamar Chen karena berkat kerja kerasnya, masa depan mereka kini telah terjamin. Anak buah ketua OSIS ikut bersorak gembira, tetapi ketua OSIS sendiri sama sekali tidak puas dengan hasil tersebut. Direktur kemudian menambahkan bahwa kedua kapten tim akan memperoleh posisi manajemen di dalam guild, sedangkan hadiah uang sebesar 1 juta yuan akan dibagi rata di antara mereka. Mendengar keputusan itu, kedua kapten tim sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut.
Dalam hati, Chen merasa 500.000 yuan masih belum cukup untuk melunasi utangnya. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan sisa uang demi memenuhi janjinya kepada Mithril Exchange Guild. Dia dengan lantang mengusulkan duel 1 lawan 1 untuk menentukan pemenang sesungguhnya. Menurutnya hanya boleh ada satu juara. Tantangan mendadak itu sontak menarik perhatian sang direktur. Bahkan wakil ketua World Guild Alliance pun ikut menghentikan langkahnya. Khawatir dengan tindakan nekat keponakannya, direktur segera membujuknya agar menerima hasil yang ada. Menurutnya, hasil imbang sudah merupakan akhir terbaik, apalagi setelah penghinaan yang baru saja mereka alami. Dia tetap tenang karena mengira Chen pasti akan menolak duel yang dianggap tidak ada gunanya itu. Syarat itu begitu mengejutkan hingga membuat wakil ketua mengurungkan niatnya untuk pergi. Setelah semuanya disepakati, Chen melangkah maju dan berdiri tepat di hadapan lawannya. Dia siap mengakhiri persaingan mereka dan menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi juara.